capek tapi puas kayak baru dapat reward gitu. Iya, karena reward sesungguhnya itu sebetulnya ilmu dan katup kita yang meningkat, wawasan kita yang bertambah dari pertemuan seperti ini. Bukan hanya kita dapat reward. Makanya Bapak Ibu, saya pribadi kalau acara seperti ini, bahkan sebetulnya kalau Royal Weekend ini kan materinya itu materi yang saya udah dapatkan dari hampir 20 tahun lalu. Bahkan saya udah membawakan Royal Weekend itu dari belasan tahun yang lalu di seluruh kota, tapi tetap aja kalau materi itu saya pasti ada dengerin. Kalau nggak di depan, saya pasti di belakang. Nggak mungkin saya hilang. Semua pertemuan Royal Weekend live pasti saya selalu ada di tiap sesi. Karena saya tahu ketika kita mengejar goal, reward sesungguhnya yang kita dapatkan goal kita itu asalnya dari sini. Paham maksudnya, Bapak Ibu? Dari sini tuh. Kalau Anda nggak dapat semua ilmu dari pertemuan seperti ini, hampir pasti nggak mungkin Anda bisa dapat goal Anda, bisa punya bisnis besar, bisa jadi leader besar di Indonesia. Jadi buat Anda yang hari ini sudah hadir di ruangan, sekali lagi selamat buat Anda. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Langsung kita buka slide-nya ya, Bapak Ibu. Jadi bahasan hari ini, terima kasih. Aplaus buat Pak Muslihat, Bapak Ibu. Bahasan hari ini kita bicara teknis. Kita bicara teknis dan kayaknya memang Pak Luis ini sudah incar-incar saya buat bawa materi ini ya. Coba lihat judul materinya. Iya. Kira-kira saya dengan peringkat saya cukup lebar nggak? Kelebaran. Jadi sebulan lalu kira-kira 2 kaki bintang 8 saya break lagi 2 kaki jadi new bintang 8, 2 kaki berbeda. Itu setelah saya 5 diamond udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi resminya sekarang kalau di share itu saya punya 11 kaki bintang 8, tidak ada peringkatnya. Gara-gara apa? Gara-gara 2 kaki yang naik barusan, salah satunya itu saya taruh di kaki yang udah gold client sebetulnya. Tapi itu orang yang saya sponsori sendiri buat nguatin kaki itu gitu. Dan itu saya beberapa kali lakukan. Karena apa? Saya terlalu lebar. Kalau saya nggak lakukan itu di beberapa kaki, saya mungkin punya 14 kaki sekarang bintang 8. Udah nggak ada peringkatnya gitu ya. Nah jadi kita punya masalah nih, sama-sama punya masalah gitu. Tapi Anda kekurangan kaki, saya kebanyakan kaki gitu masalahnya. Harusnya kita kerjasama ya, saya kasih kakinya gitu ya. Mau. Jadi melebar. Dan yang kedua, ke dalam. Kira-kira saya cocok nggak buat bawa materi ke dalam? Cocok. Kalau soal kedalaman, waduh, itu terutama dari kaki Pak Ruli ya. Udah kelewat dalam, terutama dari jalurnya Pak Dimas itu. Kalau bisa jangan terlalu dalam, Pak Dimas agak ngambang-ngambang dikit ke atas. Nah, kemudian pelanggan. Nah, pelanggan juga kebetulan saya memang sudah dari bertahun-tahun yang lalu salah satu spesialis untuk bisa mengajarkan gimana cara punya omset pribadi, baik itu offline maupun online. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, halaman pertama ini menarik juga ya. Next Pak. Oh, saya ya lupa saya. Kasih tahu. Oke, nah ini sedikit cerita ya. Saya akan tampilkan ini secara cepat. Kenapa saya tampilkan ini? Saya ingin Anda lihat masa depan Anda. Jadi ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk kasih tahu ke Anda bahwa kalau Anda ikuti semuanya, ini masa depan Anda. Sekali lagi, ini masa depan Anda. Saya bergabung aktif Juli 2002. Makanya bulan Juli nanti saya 20 tahun. Waktu itu tingkat 4 kuliah lagi sibuk sekali, lagi skripsi. Dengan kesibukan luar biasa, sehari itu rata-rata saya cuma tidur 4 jam kali. Karena kalau kuliah elektronya aja berat sekali, tingkat 4, kemudian masih ada juga praktikum, dan saya tuh pulang mengerjakan tesis itu jarang sekali di bawah jam 12 malam pulang ke kosan. Karena saya coba punya jendela waktu mengerjakan tesis itu ya biasanya setelah maghrib baru bisa ada jadwal. Karena kuliah masih full kan sampai sore. Setelah maghrib jalan, ya pulang ke rumah biasanya lewat dari jam 12 malam. Terus biasanya
paling tidak jam 4 pagi pasti udah harus bangun lagi. Karena ya selain sholat dan lain-lain, saya biasanya jam 6, jam 7, paling lambat sekali jam 7 sudah harus ada di laboratorium. Kan saya lagi bikin tugas akhir. Kalau saya terlambat, ya jam 8, jam 9 kuliah udah mulai lagi. Kebayang nggak? Kayak gitu. Tapi dengan kondisi kayak gitu, 6 bulan saya bisa bintang 6. Bintang 6 tuh hampir sama kayak bintang 7 sekarang. Iya, bintang 7 kan 325.000 PV kan. Bintang itu dulu 300.000 bintang 6. Nah, bintang 7 sekarang. Kemudian ya bonus 3,5 juta cuma dalam 6 bulan. 3,5 juta itu zaman dulu 2002 itu sama dengan penghasilan senior manager. Kebayang? Ini ya, senior manager di perusahaan-perusahaan itu dengan bisnis Tiansi cuma part time sambil kuliah sambil TA 6 bulan itu sama itu penghasilannya. Dan cuma bulan itu aja. Bulan depannya sebintang 6 bonus 8 juta. 2 kali enak sih. Luar biasa. Nah, dan itu kalau Anda lihat upah minimum kota Bandung waktu itu sekarang kan 3 jutaan ya per bulan. Dulu itu cuma 470.000. Upah minimum regional yang nasional 360.000. Luar biasa ya. Ngeri sekali ini bisnis Tiansi. Sekarang juga sama saja. Kalau Anda sering jalankan dalam berapa bulan, bonus Anda itu udah bisa langsung menyamai UMR atau UMK-nya Makassar. UMK-nya Makassar berapa? 1,5. Belum sampai 3 juta kan? 3 juta. Sudah 3 juta? Ya segituan lah, nggak akan jauh-jauh. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu dalam waktu berapa bulan insya Allah pasti dapat. Asal kerjakan dengan benar, belajar dengan benar, dicebol dan bekerja dengan goal. Itu aja kuncinya sebetulnya. Dan fokus itu bukan artinya full time, tapi full heart. Saya bisa dibilang waktunya sangat sedikit buat kerjakan Tiansi waktu itu, tapi hati saya sepenuhnya ke Tiansi. Sepenuhnya ke Tiansi. Karena saya ingat sekali dulu saya ambil keputusan di Juli aktif Tiansi. Yang seminggu itu saya bisa main bola sampai 3-4 kali. Kalau Sabtu Minggu itu saya biasanya bahkan tidak ada ngapelin calon istri ya. Gara-gara nonton seluruh liga-liga itu, ada Liga Inggris, Liga Italia, Liga macam-macam. Berhenti semua total, jangan tanya lagi Pak sempat ke mall main ini main, tidak ada ceritanya. Yang saya paling hobi saja saat itu main bola saja, berhenti total, nonton bola berhenti total, karena saya paham, karena waktu mulai pun udah dikasih buku macam-macam sama sponsor ya Pak, saya oke stop dan ini itu saya paham bahwa saya menjalankan bisnis ini, saya menunda kenyamanan, delay gratification, saya menunda kenyamanan 1-2 tahun saja, saya bisa punya penghasilan jauh di atas orang rata-rata. Jadi full time, gitu ya. Walaupun apapun profesi Anda bekerja, Anda punya bisnis juga, Anda sekarang lagi kuliah misalkan, tidak ada masalah. Itu prioritas pertama. Tapi prioritas kedua Tiansi. Nah, kemudian kita lanjut bulan ke-7 ya ini bintang 6 ya, bintang 6 saya bonus tertinggi itu 8 juta. Kemudian nah ini juga luar biasa ya, saya hitung-hitung kemarin. Jadi dari tahun 2002 ke tahun dari 2002 ke 2020 sampai sekarang ya kira-kira masih sama. Bandung itu upah minimum kotanya naik 6 kali, 470.000 ke 3 jutaan sekarang. Tapi bonus Tiansi, bonus saya dari 2002 ke sekarang 2022 naiknya ratusan kali. Luar biasa ya. Nah itulah bedanya. Kalau Anda bekerja sebagai karyawan, ya ini yang akan Anda alami dalam waktu 20 tahun itu paling sudah luar biasa kalau bisa naik 5-6 kali gaji Anda. Dan pas 20 tahun kan Anda sudah siap-siap pensiun gitu. Sudah siap-siap tidak terima gaji lagi, betul nggak? Tapi sebaliknya di Tiansi naiknya bisa ratusan kali dan pensiun juga. Tapi pensiunnya dengan gajinya dapat terus dan makin besar juga, passive income. Jadi luar biasa memang Tiansi. Nah kemudian
Saya 14 bulan bintang 8, bonus bulan pertama di atas 20 juta. Kemudian 2,5 tahun, sebenarnya harusnya kurang dari 2 tahun saya terima BMW. Tapi tahun 2004 tidak ada konferensi internasional karena ada virus SARS di Cina. SARS nyebar ke dunia. Tidak ada konferensi internasional tahun itu. Kalau 2004 ada, saya terima BMW 2004. Tapi jadi lebih lama. Januari 2005 jadi diberangkatkan. Dapat mobil nilainya 0,5 miliar gratis. Dan 6 tahun 2008 bulan Agustus saya terima semua reward. Jadi 2005 BMW, 2006 kapal, 2007 pesawat, 2008 villa. Saya agak lupa, kalau nggak salah kapal itu 25.000 US dollar cash reward, pesawat itu 50.000, villa itu 100.000 US dollar. Dan kalau urusannya kayak gini ya, Anda pasti sudah sering dikasih lihat ya sama mungkin upline atau apa, itu dia langsung transfer uangnya. Tidak ada ini itu. Masuk 1,3 miliar mendarat. 1,3 miliar mendarat. Siapa yang mau bayar Anda satu kali transfer 1,3 miliar di luar penghasilan bulanan yang ratusan juta? Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemudian ingat, ini bukan cuma penghasilannya, tapi kita bicara aset. Sekali lagi, aset. Aset itu apa? Sesuatu yang akan terus menghasilkan untuk Bapak Ibu walaupun Anda tidak bekerja lagi. Kalau Robert Kiyosaki bilang, orang kaya adalah orang yang kalau dia memutuskan berhenti bekerja besok bekerja sampai sepanjang sisa hidupnya, dia akan tetap bisa hidup dengan kualitas hidup yang sama seperti sebelumnya. Itu kata Robert Kiyosaki. Ya, orang harus punya aset. Sekarang orang punya 1 miliar di bank, 2 miliar di bank, orang kaya nggak? 5 miliar di bank, kaya nggak? Belum tentu. Suruh dia berhenti bekerja besok, masih bisa nggak dia hidup seperti sebelumnya? Belum tentu. 1 miliar pakai beli mobil aja, mobil agak bagus aja 0,5 miliar, tinggal 500 juta uangnya. Kalau pengeluarannya sebulan 10-20 juta karena dia hidupnya cukup bagus, cuma berapa tahun habis itu? Paham nggak maksud saya? Ya. Bedanya orang yang sudah punya aset, ya tidak jadi masalah. Dan di pihak sini luar biasa yang terjadi. Mau bonus setiap bulan masuk kita habiskan juga, tetap aja masuk lagi. Insya Allah akan tetap masuk terus selama perusahaan TNC bertahan gitu ya. Dan ini insya Allah perusahaan yang sangat-sangat kuat. Nah, jadi ingat, yang paling luar biasa itu sebetulnya adalah aset, bukan hanya sekedar penghasilan. Kalau Bapak Ibu disuruh pilih, mau punya penghasilan 50 juta per bulan, tapi tiap hari harus masuk kerja 8 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Kalau nanti sudah berhenti kerja, nggak bekerja lagi, berhenti penghasilan 50 juta sebulan. Mau pilih itu, atau dibanding yang kedua, cuma 10 juta sebulan penghasilannya, 20%-nya, tapi nggak perlu kerja sampai sisa hidup Anda. Bahkan Anda meninggal diwariskan keturunan Anda. Pilih yang mana? Kalau masih waras, pilih yang kedua. Jadi penghasilannya jauh lebih kecil pun tetap pasti pilih yang aset. Nah, bisnis ini udah penghasilannya lihat di naiknya 6 kali dibanding ratusan kali. Aset ya, luar biasa. Ngeri Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi saya cerita ini masa depan Anda. Dan kalau saya mau sampaikan singkat ya, di luar semua itu, selama saya di Gansi, kita ya sudah mendapatkan luar biasa ya. Anak-anak saya punya kehidupan terbaik, pendidikan terbaik, makanan yang terbaik. Kita punya waktu yang sangat berkualitas. Kita udah jalan-jalan keliling dunia. Kalau saya pribadi dari gratis-gratis ke TNC-nya, pokoknya kalau ada gratis berdua dengan pasangan, tidak mungkin saya nggak dapat. Selalu dapat. Kalau gratisnya berdua, pasti dapat berdua. Ada yang pernah gratis berempat, pasti dapat berempat. Ratusan kota di puluhan negara, penerbangan internasional saya hitung terakhir kali itu sudah mendekati 400 kali penerbangan internasional. Kalau terbang ke Makassar ini jadi itu banyak sekali. Hampir semua negara yang Anda tahu di dunia, tentu bukan negara-negara kecil, maksud saya negara yang tujuan wisata yang ada di kepala Anda sekarang, itu kemungkinan besar 90% saya sudah pernah ke sana. Cuma Amerika Selatan aja yang belum, negara-negara Amerika Selatan. Kemungkinan besar saya sudah ke sana. Ada kota yang terpikirkan, coba sebutkan kota apa. Jangan yang aneh-aneh kotanya. Sebutin aja apa.
Silakan sebutkan kota apapun di dunia. Gak tahu juga, ya benar juga ya. Salah pertanyaan, mohon maaf. Kesalahan dari pembicara ya. Nggak sadar diri Anda yang salah gitu. Benar juga. Terlaluan juga ya, Makassar ya. Ya tapi cerdas juga jawabannya. Disuruh sebutin kota, nggak tahu juga kotanya apa Pak. Oke. Nah, jadi luar biasa. Saya udah cerita kemarin ya. Banyak sekali negara yang kita berkali-kali datang ke situ. Nah, kemudian properti lebih dari 1 lusin. Kalau jumlah properti aset kami itu nilainya sudah sekian puluh miliar saat ini. Ngeri udah baik. Itu hasil dari Kiansi semua. Saya nggak pernah jalan bisnis lain di luar Kiansi. Nah, sebelumnya lihat lagi dulu angkanya dan berapa lama nyampe ke sana. Sekarang pertanyaannya, kalau benar ini masa depan Anda, 14 bulan bintang 8 dan seterusnya, 6 tahun terima semua reward, penghasilan di atas 100 juta per bulan, berharga gak untuk jalankan bisnis ini? Berharga gak untuk menunda dulu semua kenyamanan? Berharga gak untuk fokus jalankan? Lupakan semua masalah-masalah kecil, berantem dikit, peduli amat, kita sama-sama mau sukses kok. Gitu, ngapain juga berantem gitu. Jangan sampai Anda itu sudah ditakdirkan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa 6 tahun dari sekarang Anda diamond. Tapi gara-gara ada berantem sedikit sama upline Anda, terus Anda egonya naik, terus berhenti. Padahal kalau Anda atasi itu dengan kesabaran dan pertemanan yang saya bahas kemarin, Anda itu sudah ditakdirkan 6 tahun lagi ada diamond, 5 tahun lagi ada diamond. Kita nggak pernah tahu, karena begitulah cara kerja di atas. Rezeki itu sudah digantungkan. Digantungkan itu artinya apa? Bukan pasti Anda dapat segitu, digantungkannya maksimalnya di sini. Tapi ikhtiar Anda yang menentukan Anda dapatnya di mana. Kalau ikhtiar Anda salah, kesabaran Anda kurang, kegigihan Anda kurang, Anda mungkin cuma dapat setengahnya atau 25%-nya. Tapi kalau Anda maksimalkan semuanya, Anda bisa dapat puncaknya. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada di antara Anda yang puncaknya itu adalah eksekutif director sebetulnya. Mudah-mudahan Anda paham maksud saya. Itu misteri ilahi, cara kerjanya seperti itu kan. Biasanya Ustadz bilang, oh rezeki itu sudah diatur, sudah digantungkan. Jangan salah paham. Artinya nggak ngapa-ngapain yang begitu bisa aja rezekinya, tidak. Artinya seperti tadi itu sudah ada segini maksimalnya. Masalahnya ikhtiar Anda itu nyangkutnya, membuat nanti nyangkutnya di mana. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah kalau saya kan positif. Dan kalau kita bicara positif, siapa sih yang paling positif? Kalau di Tiansi siapa? Pak Luis Tendean. Tapi sebetulnya siapa yang paling positif? Yang paling positif ya Tuhan. Maha positif itu Tuhan. Betul nggak? Makanya saya positif aja. Oh, saya jalankan Tiansi, rezeki saya itu digantungkan eksekutif director. Jadi ikhtiar saya itu selalu ngarahnya ke eksekutif director. Paham? Ya, saya nggak peduli apapun kendala yang terjadi. Nanti saya cerita sedikit di belakang ya. Wah, luar biasa nih eksekutif director ini menantang sekali. Dan saingannya itu nggak main-main. Masih di bawah saya sih kelasnya. Pak Luis Tendean. Jangan kamu. Luar biasa. Nanti saya cerita. Kita kan mau bahas ini kelebaran kedalaman kan. Nanti saya kasih tahu gimana ceritanya. Karena bukan Anda yang berjuang sekarang, bukan cuma Anda, saya juga masih berjuang. Dan kalau Anda berjuang menjadi bintang 8, penghasilan puluhan juta, saya ini berjuang untuk memastikan satu kaki terakhir keempat. Oh ya ngomong-ngomong, insya Allah kaki ketiga saya director beberapa bulan lagi, Pak Farid. Kaki keempat ini memastikan gimana caranya dia director. Bukan otaknya. Coba kebayangkan, jadi bintang 8 kita sendiri aja kira-kira menantang gak? Jadi gold line aja kan menantang gak? Apalagi director, benar gak? Itu lipat-lipatnya gitu. Nah, saya ini lagi mau bikin orang jadi director gitu. Gimana caranya? Kalau orangnya nggak mau gerak gimana? Ya saya lagi pertimbangkan sih, saya culik, saya sekap gitu sampai siap jadi director. Tidak mudah. Jadi jangan salah, leader Anda ini semua mereka punya goal, mereka orang-orang yang luar biasa. Anda juga luar biasa. Jadi luas goal kita. Nah, kalau Anda ternyata 2 kali lebih lama nyampe nya, 2 kali lebih lama, 14 bulan bintang 8, Anda 2 tahun bintang 8, masih berharga nggak buat dijalankan? Masih. 3 tahun, 3 kali lebih lama, masih berharga nggak? Masih. Terima semua reward itu,
sampai puncak 1,3 miliar dikasih cash. Anda lebih lama, 10 tahun baru dapat. Masih berharga nggak? Jadi tolong ingat, setiap kali Anda punya masalah, lagi siap-siap mau down gitu. Lucu ya kalau Pak Lester bilang, gua nggak pernah down. Kalau gua down dibayar 100.000, boleh lah gua down 1 menit. Anda down dibayar nggak? Jadi tiap kali Anda lagi down, ingat aja. Ingat tuh, tujuan akhirnya apa? Jangan mau menyerah. Dan bisnis kita sedaun-daunnya, sehancur-hancurnya, tidak ada resiko uangnya. Ingat yang saya cerita kemarin? Orang kehilangan uang triliunan sekarang gara-gara yang robot-robot itu. Banyak sekali orang habis-habisan. Anda mau sehancur apapun dikasih, cuma hilang apa? Ya hilang sedikit waktu, hilang sedikit tenaga. Nggak ada namanya hilang uang. Emang bisa bangkrut jalan dikasih? Nggak ada. Jadi ingat, fokus, selalu berpikir dengan bijaksana, Bapak Ibu. Nah, oke. Kita lanjut. Oh ya, ini satu lagi hasil terakhir. Jadi properti mobil. Nah, saya ini memang suka mobil. Tapi sekali lagi saya berusaha membatasi, nggak berlebihan gitu ya. Saya udah tukar-tukar mobil itu sekitar hampir 20 kali. Sejak pertama, dulu 2005 terima BMW gratis dari Tianxi, itu yang pertama. Habis itu sering banget tukar-tukar mobil. BMW pertama dari Tianxi, setelah itu saya beli BMW berapa kali ya? Satu, jadi sempat punya 2 BMW di waktu yang sama. Satu di Bandung, satu di Makassar, karena lagi bangun Makassar waktu itu. Kemudian habis itu saya tukar yang di Bandung karena sudah 4 tahun yang gratis dari Tianxi, jual, beli lagi yang baru di 2009-2010 gitu ya. Habis itu tukar lagi, sekali lagi. Jadi saya berarti, dan terakhir tukar lagi di 2012. Berarti saya sempat punya 5 BMW berbeda. Sempat punya 5 BMW berbeda. Dan sampai sekarang masih ada tersisa 1 di Makassar yang saya pakai lagi di hotel juga. Memang ditinggal, ditaruh di Makassar. Dan saya udah nggak ke Makassar 2 tahun lebih. Kebayang nggak punya BMW dari pagi? Masih banyak di mobilku. Yang di Bandung aja, ini juga nih Bapak yang di Bandung aja, saya agak repot ini. Itu kan mobil nggak bisa didiamkan, harus dipakai kan. Ganti-ganti itu cukup menyulitkan saya gitu. Apalagi saya mau ingat BMW itu di Makassar kan, biar bisa kayak itu. Itu kenyataan. Ya. Jadi saya 5 kali punya BMW dan sekarang masih ada 1. Nah, Jaguar. Nah itu. Ini sama dengan Pak Ceng punya nih, Jaguar XF nih. Tapi ini tahunnya lebih tua waktu itu. Karena saya beli Jaguar XF ini. Waktu itu saya beli ini yang Jaguar 2008. Pak Ceng itu jauh lebih baru. Sudah berubah modelnya kan kalau Anda lihat. Ini Jaguar pertama saya. Oh ya, ini BMW saya terakhir kan, saya bilang 2012 ya, sebelah kanan. Kemudian Jaguar ini kemudian saya ganti dengan yang tipenya sama dengan Pak Ceng. Itu waktu itu Jaguar tahun 2015 atau 16. Sama, mirip sekali. Memang mirip, paling facelift sedikit, bedanya tipis-tipis lah. Dan sekarang saya pakai Jaguar yang jarang sekali yang punya, karena ternyata cuma masuk ke Indonesia cuma ada berapa belas biji. Ya, Jaguar XE namanya, itu sudah model yang terakhir. Dan Jaguar itu tidak masukkan lagi mobil ini sejak tahun 2018 sudah tidak masuk mobil ini ke Indonesia. Kenapa? Gara-gara mobil ini kalau dijual di Indonesia terlalu mahal. Bukan karena terlalu mahalnya kayak Ferrari, enggak, tapi terlalu mahal untuk kelasnya. Nah ini kalau nggak paham ya nggak masalah sih, nggak paham aja. Contohnya gini, XE itu kelasnya sama dengan BMW seri 3 dan Mercy seri C. BMW dan Mercy itu masih di harga 800-900 juta. Kalau Jaguar masukkan si Jaguar XE ini, dia susah jualnya. Kenapa? Karena kalau dimasukkan harganya itu sekitar 1,3 miliar ke atas. Padahal sama kelasannya. Jadi memang Jaguar itu kalau secara grade di atas BMW Mercy. Nah itu yang saya pakai sekarang. Kemudian saya juga perlihatkan lagi. Ini saya juga sempat beli Mercy. Mana itu? Nah ini C300 Coupe. Ngeri itu C300 Coupe itu. Itu saya nyoba-nyoba doang. Jadi dia kalau dibeli harga baru 1,3 miliar. Waktu itu saya iseng pengen nyoba karena modelnya memang keren banget, 2 pintu keren habisnya.
Saya iseng mau nyoba beli 1,3 miliar, aduh mahal juga ya gitu. Karena mikirnya bukan soal uangnya ada apa enggak, tapi ini kalau diinvestasikan jadi apa gitu. Mikirnya gitu. Jadi kalau saya bilang mahal bukan karena uangnya nggak ada atau nggak mampu, tapi uang segini kalau investasi itu jadi apa kalau di properti dan lain misalnya gitu. Akhirnya ya udahlah, beli, tapi saya beli yang second lah. Tapi second umurnya cuma 1 tahun, belum setahun malah. Tapi kan memang begitu, mobil yang mahal itu kalau second baru 6 bulan aja harganya bisa lumayan turunnya. Jadi kalau beli baru 1,3 miliar, akhirnya saya belinya yang hampir setahun sudah dipakai 1 miliar 60 juta. Lumayan kan, diskon 200 juta. Diskonnya 200 juta. Anda beli mobil aja nggak nyampe 200 juta. Iya. Jadi saya pakai itu, saya sempat pakai sekitar 2 tahun. Oke, next. Jangan dikasih lihat mukanya Pak, kasihan. Ada yang mengalir. Nah, ini Jaguar yang sekarang saya pakai. Saya juga sempat pakai Range Rover Evo. Ini juga mobil luar biasa ya. Ini sekarang udah keluar yang terbaru memang. Tapi kalau yang waktu yang model ini dulu tuh harga barunya sekitar hampir 1,5 miliar. Kalau sekarang harga barunya yang tipe terbaru tuh lebih mahal lagi, sekitar 1,8 miliar. Range Rover Evo. Kemudian lanjut. Nah, inilah yang saya pakai sekarang. Ini yang ada di file OP Anda kan. Jadi sekarang di rumah itu cuma ada 4 mobil. 1 mobil Freight, mobil Freight 7 seat kan, yang dipakai sehari-hari, Pak supir yang nyetir, antar anak apa, kadang istri saya. Yang kedua Hyundai H1, tapi yang 4 row, 12 seater, tempat duduknya 12. Buat saya mobil gede tidak laku kalau Alphard, tidak laku karena cuma 7 seater. 7 seater itu pakai supir tinggal 6, iya kan? Saya, istri sama anak saya sudah ber8. Gimana cara mau masuk ke Alphard? Paham nggak? Ya, jadi kita memang harus 12. Kalau 12 pas kita. Nah, jadi kita pakai Hyundai H1. Nah, di luar itu, ini yang saya pakai sehari-hari, atau kadang istri juga biasa pakai gitu ya. Jaguar XE dan Porsche Macan. Jaguar XE dan Porsche Macan. Porsche Macan ini, wah ini memang mobil ngeri banget. Begini, Anda harus tahu cerita sedikit soal Porsche. Jadi Porsche Macan itu, kalau Anda beli sekarang, harga barunya hampir 2,5 miliar. Yang paling murah itu 2,3 miliar. Kan ada grade-grade-nya kan. Kalau Anda beli baru. Nah, sekali lagi, saya belinya second ya kan. Kenapa? Saya memang biasa ngetes dulu mobil. Kebayang nggak PT-nya kalau udah beli mobil miliaran terus nggak cocok? Iya kan? Jadi ngetes. Makanya kayak Jaguar itu yang sebelum itu saya beli second dulu yang awal. Enak ternyata. Beli yang kedua enak. Nah yang ketiga saya langsung beli baru yang saya pakai sampai sekarang. Dan saya pakai terus. Karena memang luar biasa Jaguar gitu kan. Porsche juga sama. Saya tes dulu dan terbukti ini memang saya udah pakai. Luar biasa memang ya. Makanya Porsche itu kelasnya memang jadi gini. BMW, Mercy, Audi, ya mobil-mobil mahal itu masih ada entry levelnya. Jadi harga mobil termurahnya itu masih bisa di kisar 800-900 juta. Porsche entry levelnya ya memang harganya di 2 miliar lebih. Itu paling murahnya mobil Porsche. Dari situ aja nggak usah ditanya sebetulnya kualitasnya gitu ya. Jadi saya pakai Range Rover aja yang begitu mahal, begitu bagus, masih kalah sama Porsche Macan. Ya ini dari orang yang memang pakai gitu. Bisa. Jadi nggak usah terlalu banyak teori ini. Ada spesifikasinya ini. Begini, tenaganya begini, personilnya begini. Beli pakai baru aku ngomong. Nah, ini saya beli second. Tapi kira-kira kalau harga barunya hampir 2,5, kira-kira secondnya berapa? Ya cek aja sendiri ya berapa harga secondnya Porsche Macan kira-kira. Nah, jadi dan menariknya apa? Kabarnya tahun ini ya mungkin tahun ini jadi atau paling lambat biasanya tahun depan, Porsche Macan ini akan keluar yang model terbaru full electric vehicle, jadi sudah tidak pakai bensin. Nah, ini lagi bicara ya, coba kalau ada rezeki nanti saya mungkin beli barunya yang itu langsung, yang full electric. Jadi kayak mobilnya Tesla full electric kan.
Tapi sorry, ini Porsche bro, bukan Tesla. Kalau Tesla kan masih ada yang harganya 1 miliar atau 5 miliar masih ada. Gitu lah. Jadi ya ini soal mobil, Bapak Ibu ya. Dan ini memang kalau di Bandung aja, kota besar, Bandung itu kan secara level di atas Makassar. Ya kan, secara level ekonomi lah. Ini hampir nggak ada yang punya mobil itu. Bahkan saya bisa bilang, sejak saya pertama beli si Jaguar XE tahun 2018 saya beli, dan Porsche Macan ini saya beli juga, saya belum pernah ketemu mobil yang sama di Bandung. Yang Jaguar belum pernah. Bahkan yang dari Jakarta datang pun saya belum pernah lihat di Bandung. Karena yang tadi pemiliknya di Indonesia cuma ada berapa belas orang. Kalau yang Porsche saya pernah lihat di Bandung, tapi bukan mobil Bandung, Jakarta. Paham maksudnya? Karena orang Jakarta kan bolak-balik ke Bandung. Nah, kenapa mobil ini langka sekali, termasuk yang Porsche Macan? Karena orang kalau punya uang 2 miliar dan kalau dia beli Porsche, dia belinya SUV atau sedan yang sporty. Pasti sedan yang sporty yang bentuknya itu kayak mobil balap gitu kan? Ada Porsche Boxster, ada Porsche Cayman, apa gitu Pak? Dan kawan-kawannya. Supaya kelihatan keren kan? Di jalan Kalau saya low profile aja, karena kalau ini suaranya nggak keras, tapi dia SUV dan dia tangguhnya luar biasa. Kecepatannya persis seperti Porsche yang sport, tapi dia mobil tinggi, dia tangguh buat off-road juga. Makanya kalau Anda lihat orang punya Porsche Macan, pasti dia sudah punya mobil mewah lain sebelumnya. Karena logikanya mungkin tidak mungkin orang 2 miliar belinya mobil SUV. Ngerti nggak maksud saya? Pasti belinya mobil-mobil sport gitu atau minimal Mercy dulu yang 2 pintu dan lain-lain. Makanya jarang sekali yang punya kalau Porsche Macan. Yang punya siapa? Distributornya. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya mau bahas dulu soal goal dasar. Saya sempat singgung ini singkat di CPM online yang pekan lalu ya. Goal dasar yang pertama adalah omset pribadi. Materi saya kan salah satunya sekarang melayani pelanggan, omset pribadi kan. Nah, kalau melayani pelanggan atau omset pribadi itu artinya jangan dihitung omset grup ya, omset online, benar-benar omset pribadi Anda. Berapa goalnya? Kalau orang baru mulai itu kelasnya 1000 PV. Ini kelas baru mulai, 1000 PV per bulan. Ini bukan kelas Anda ya. Anda bukan orang yang baru mulai. Kalau saya di grup biasanya, nah konsultasi lagi ke upline ya, jangan ambil mentah-mentah dari panggung, konsultasi ke upline aktif Anda. Tapi kalau saya dengan grup, biasanya 1000 PV itu orang baru join mau aktif langsung harus kejar 1000 PV omset pribadi per bulan. Mau masuknya kemana terserah, mau dia pakai upgrade nanti membership atau whatever, tapi pokoknya dia harus bisa jualan. Ini kombinasi sebetulnya, beli sendiri, pakai sendiri sebagai user juga oke. 1000 PV per bulan. Dan nggak boleh lama-lama. Kalau bisa paling lama 2-3 bulan setelahnya, kalau dia mengaku aktif, dia harus sudah bisa 3000 PV per bulan. Jangan lama-lama. Karena kalau saya tuh masih tahu bro, kalau Anda serius, Anda mau jadi bintang apa, Anda mau bold, Anda mau director, cuma untuk bisa omset pribadi 3000 PV per bulan, Anda butuh waktu 4 bulan, 5 bulan, Anda tidak serius. Ini cuma bisa 3000 gitu. Bicara gold client director omset belasan puluhan miliar, ini cuma 3000 PV. Masa butuh waktu 5 bulan misalnya? Jadi logika sederhana, kalau serius 2-3 bulan tuh harus sudah bisa dapat 3000 PV per bulan stabil. Nah ini kelas Anda ini harusnya 3000 PV. Kenapa 3000 PV ini penting angkanya? Karena satu, ini memperlihatkan keseriusan. Yang kedua, bonus juga lumayan kan, pengaruh ke bonus. Yang ketiga, CP. Pasti CP nggak? Pasti. Walaupun downline-nya mati semua. Iya kan? Walaupun tidak berhasil sponsori orang baru bulan itu, entah kenapa, pasti CP nggak? Pasti. Jadi jangan gantungkan hidup Anda, PB Anda jangan digantungkan ke grup. Ambil tanggung jawab untuk level terendah CP harus dari diri sendiri 3000. Urusan nanti masuknya kemana-kemana tidak jadi soal. Mau Anda masukkan 650 PV Anda, mau
mau Anda nanti masukkan, ada salah satu domain Anda challenge untuk kejar silver atau gold, Anda tambahkan sedikit PV-nya, nanti ambil bonusnya gitu ya. It's okay, tidak ada masalah. Yang penting 3.000-nya harus produksi Anda sendiri. Itu kalau saya ajarkan itu. Sekali lagi konsultasi sama aktif ya, jangan ambil mentah-mentah. Nah, kemudian ini kuncinya sebetulnya. Kenapa saya bahas duluan ini? Kan judulnya aja melebar ke dalam, baru pelanggan. Kok yang pelanggan saya bahas duluan? Aneh gak? Kalau orang lain bawakan materi ini, pasti orang lain pelanggannya di belakang. Judulnya aja melebar ke dalam dan pelanggan, melayani pelanggan. Kenapa? Karena ini, dua kata ini. Anda itu siapa? Distributor. Kerjanya distributor tuh ngapain? Distributor itu ngapain sih? Mau di TRC, mau di dunia bisnis secara umum, distributor kerjanya distribusikan produk. Emangnya Anda di bisnis ini waktu tanda tangan starter kit sebagai networker? Anda distributor atau networker? Pernah TRC keluarkan pengumuman di Fisher? Networker TRC nggak pernah, selalu pakai kata distributor, karena tugasnya distributor itu adalah jualan, punya konsumen, dan kalau bisa layani pelanggan. Jadi tugas utama kita, kerja kita, sebetulnya kita tugas distribusi. Jadi aneh kalau Anda jalankan distribusi, Anda nggak mau melayani pelanggan, Anda nggak bisa jualan konsumen, itu aneh luar biasa. Saya udah bahas juga kemarin, semua bisnis dunia, apapun bisnisnya, itu basicnya adalah harus belajar cara jualan dulu. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, tapi kenapa kita bangun jaringan? Kenapa bangun jaringan? Ya supaya Anda bisa punya aset passive income. Tujuannya mencetak makin banyak distributor di jaringan Anda, supaya orang-orang yang selalu bisa layani pelanggan punya omset 3.000 PV per bulan itu makin banyak. Begitu aja sederhana. Itulah, ini esensinya cara berpikirnya Bapak Ibu. Jadi jangan kembali kerjanya sponsori orang terus, bangun jaringan terus, tapi nggak ada omsetnya, nggak ada omset jualannya karena ada jaringan. Mau sampai kapan kayak gitu? Pasti habis ya kalau kayak gitu. Pasti habis. Tiarap semua. Tapi kalau udah bisa melayani pelanggan, masing-masing orang aktif bisa mengomset pribadi. Satu orang sendiri, nanti ada punya jaringan 2 orang yang aktif serius, sama-sama bisa 3.000 per bulan. Nanti setelah berapa bulan, 10 orang di jaringan. 10 orang kali 3.000 berapa? 30.000 bulan. Walaupun bulan itu nggak ada yang disponsori baru, walaupun tidak ada yang upgrade membership bulan itu, tetap aja omset itu pasti ada di tangan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kuncinya ini dulu, 3.000-nya dulu, setelah itu jumlahnya yang ditambah, orang yang ditambah. Sehingga ini seperti nyusun bata, nyusun satu-satu. Batanya ini volumenya, masanya itu 3.000 PV. Satu-satu. Ketika batanya sudah disusun, logikanya kalau masing-masing ada masanya, volumenya 3.000 PV, apapun yang terjadi, bisa turun nggak? Harusnya enggak. Asal komitmen nih orang-orangnya. Makanya di awal tuh komitmen yang benar-benar harus dijaga itu sebenarnya komitmen ini. Omset pribadi yang harus dijaga. Urusan nambah atau tidaknya, ya tetap punya goal menambah. Tapi kalau ada paham ini, insya Allah akan terus tersusun, makin lama makin besar. Konsepnya begitu. Nah, caranya sekarang offline atau online terserah. Cara offline di mana? Saya nggak usah bahas kalau cara offline ya. Pasti semuanya udah tahu. Cara online mungkin sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Mau apapun cara yang Anda pakai, offline atau online, intinya satu. Tujuan akhir kalau kita bicara ini omset pribadi, tujuan akhirnya adalah memiliki pelanggan. Mau offline, mau online, tujuan akhirnya apa? Memiliki pelanggan. Kalau Anda jalankan dengan cara offline, tapi tujuan akhirnya bukan ke memiliki pelanggan, sudah salah arah. Kalau Anda jalankan online, jualan di Instagram, jualan lewat Facebook, jualan di marketplace, tapi tujuan akhirnya jualan terus, wah marketplace ini digedein begini-begini supaya bisa penjualan tinggi, tapi tujuan akhirnya bukan memiliki pelanggan, salah arah juga. Karena apa? Karena kalau kayak gitu, nggak akan pernah berhenti Anda jualan. Omset pribadi tidak boleh pernah berhenti.
Tapi emangnya Anda mau jualan terus sampai sepanjang sisa hidup Anda? Saya sudah lama berhenti jualan. Karena dari pelanggan saya aja per bulan kalau cuma 10.000 PV, insya Allah pasti. Mau nggak kayak gitu? Iya, karena sejak bertahun-tahun lalu saya sudah paham. Konsepnya konsep pribadi harus selalu jalan. Minimal 3.000, kalau bisa lebih alhamdulillah. Tapi arahnya jangan salah. Arahnya bukan mau kita jualan terus tiap bulan, tiap tanggal berapa, cek tanya-tanya konsumen apa, cari lagi orang baru yang mau belanja. Saya nggak kayak gitu. Saya lebih memilih punya pelanggan, selesai. Sekarang pelanggan beli sendiri semua ke stokis. Tinggal saya kasih tau ini bilang Pak Rizky, masuk stokis. Tinggal tanya stokis sudah berapa yang belanja sekarang. Oh ada Pak ini, ambil ini, ambil Pak itu, ambil itu. Paham nggak om saya? Saya udah bertahun-tahun lalu berhenti. Jualan online saya juga pernah besar sekali. Pribadi puluhan juta sebulan, pernah di atas 100 juta sebulan dikerjakan sendiri, nggak pakai admin. Tapi itu cuma buat belajar doang. Habis itu saya pakai admin, udah nggak ngurusin lagi. Saya pernah 6 bulan belajar jualan online, ngerjain sendiri. Ya namanya belajar harus kayak gitu. Anda mau ngomong apa kalau Anda nggak melakukan dulu? Betul nggak? Itu istri saya sampai ini orang jadi autis ini. Ya iyalah, ngurusin BBM waktu itu masih BBM. Kebayang nggak jual di atas 100 juta, dilayani sendiri. Sehari itu saya bisa sampai 8 jam itu ngurusin BBM. Ya tapi saya ini ada batas waktunya, namanya juga belajar, biar bisa ngajarin. Gitu. Orang yang udah bisa tembus omset jualan pribadi sampai 100 juta per bulan, layak nggak buat ngajarin downline yang 3.000 PV? Ya iyalah. Nah akhirnya saya udah berhenti pakai admin. Pakai admin ya lumayan, masih bisa puluhan juta juga. Tapi sejak 3-4 tahun lalu saya sudah berhentikan juga adminnya. Saya sudah malas terus jualan online. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, dari pelanggan saja, dari semua yang saya udah lakukan offline dan online sebelumnya, itu tutup mata juga, insya Allah pasti kalau cuma 10.000, belasan ribu PV, pasti sudah ada. Padahal targetnya cuma 3.000. Nggak usah gede-gede, kalau gede alhamdulillah. Tapi 3.000 cukup nggak? Wih cukup. Anda punya 100 orang di grup, masing-masing bisa 3.000 PV, 300.000 PV sudah pasti. Sambil nambah terus grupnya. Jadi nggak usah mikir kalau jualan, wah harus gede. Ya silahkan kalau mau gede. Tapi kalau saya lebih memilih duplikasi 3.000, ada waktu lebih. Bukan saya pakai ngegede jualan sampai 10.000, 20.000, tapi saya pakai mencetak lagi grup sebanyak-banyaknya. Nah, silakan konsultasi lagi ke upline ya. Tapi kalau saya, yang penting harus Anda ingat, mau offline, mau online, ujungnya melayani pelanggan. Jadi kalau Anda online sekarang, misalnya Anda dapat banyak konsumen belanja itu, cari caranya, gimana caranya membuat orang ini akhirnya jadi pelanggan rutin. Mau online, mau offline. Walaupun dia sebulan cuma beli produk 1 odol, nggak apa-apa. 65 PV kan? Nggak apa-apa. Karena kalau Anda sudah punya 20 pelanggan rutin, ya nggak mungkin odol semua belinya kan? Ada yang 100 sekian PV, ada yang 200 PV. Anggap aja kita ambil rata-rata berapa? 150 PV lah ya, satu pelanggan. Masuk akal nggak? Masuk. Iya, kalau udah punya 20 orang kayak gitu, kali 150 berapa? 2.600. Pas 3.000. Betul nggak? Iya. Ada 20 saja pelanggan, masing-masing belanjanya cuma 150. 150 pun itu mungkin tidak harus tiap bulan. Artinya mungkin dia 2 bulan sekali belanja, tapi tiap belanja dia 300 PV. Kan sama aja dengan 150 per bulan kan? Kalau di rata-rata kan 20 pelanggan itu sudah pasti 3.000 PV di tangan. Setiap kali Anda dikasih tahu sama upline, ditanya upline, bagaimana kamu omset pribadi bulan ini, kan kita konsultasi rutin kan per bulan kan? Enak nggak kalau pas setelah tutup buku konsultasi rutin, Pak ini goal dasar nih Pak, omset pribadi sama sponsoring orang. Saya mau laporkan dulu yang goal dasar. Ini kita Februari baru buka buku 5 hari, ya alhamdulillah 3.000 PV sudah masuk semua dari pelanggan. Selesai sudah, baru udah selesai. Keren nggak? Ke upline keren, apalagi ke downline. Keren nggak? Anda mau ngomong sesuatu enak gitu ngomongnya, karena Anda sendiri sudah melakukan. Gitu. Jadi ingat ujungnya. Nah kemudian saya bahas sedikit detail ya, nggak mungkin saya bahas detail benar-benar detail soal jualan online gitu ya. Nah tapi offline saya nggak bahas karena saya yakin pasti kalau online pada bisa semua macam-macam caranya ya untuk bisa punya konsumen secara offline, untuk punya pelanggan secara offline. Tapi kalau online intinya Anda boleh pakai apapun,
mau pakai Instagram, mau pakai Facebook, mau pakai WhatsApp, mau pakai TikTok. Sekarang kids lagi banyak ngajarin personal branding di media sosial. Ya Anda boleh silakan belajar. Tapi kalau kita cuma mau bicara mengenai 3000 PV, ya silakan. Memang mau belajar nggak pernah ada salahnya. Karena mungkin saja Anda dapat sesuatu yang baru, Anda coba ternyata itu bisa lebih bagus dari sebelumnya, gitu, dari yang cara Anda jualan online sebelumnya. Mungkin saja. Tapi kalau boleh saya titip pesan, kalau kita cuma bicara 3000 PV, nggak usah repot-repot. Pilih satu. Pilih satu. Entah Instagram, entah Facebook, entah TikTok, pilih satu saja. Sudah pasti dicukupi. Asal dikerjakan, diulik namanya, dikerjakan. Karena kalau jualan online, apalagi kalau baru mulai, itu memang harus dikerjakan hari-hari. Tiap hari luangkan waktu. Posting apa gitu ya, chatting dan lain-lain. Nah, pilih satu, terserah yang mana. Konsultasi ke upline. Tapi kalau nanya ke pengalaman saya, di grup saya ini semua teknik jualan online itu sudah keluar di jurusnya, sudah ada di semua itu. Instagram, Facebook, marketplace, apalagi Telegram, WA, TikTok. Saya nggak tahu nanti ada lagi namanya apa muncul gitu ya. Begitu ada yang muncul lagi satu lagi cara jualan baru, pasti grup saya ada lagi yang juga menjalankan cara itu pasti. Kalau diputar-putar manapun, kalau nanya saya bilang dari dulu sampai sekarang ini kan suka ganti-ganti. Oh, tahun lalu itu kencang sekali nih marketplace Facebook, sekarang lagi tiarap marketplace Facebook. Oh, waktu sekian tahun lalu Facebook ini wah mantap sekali nih, pakai grup Facebook gitu ya, pakai fanpage, ada yang Facebooknya organik. Nah, kalau nggak ngerti nggak penting ya Bapak Ibu ya, saya cuma cerita aja. Itu ganti-ganti mereka. Tapi kalau tanya saya, yang selalu bertahan dari awal sampai detik ini, dan saya yakin sampai ke depannya, jualan online yang mana? Pakai WhatsApp. WhatsApp marketing standar sekali, cuma mainkan saja gimana cara nambah kontak lewat grup, update WA story dan lain. Kalau dilakukan dengan benar, luangkan waktu, apalagi kalau baru-baru di awal ya harus luangkan waktu. Siapkan beberapa konten, nggak usah banyak-banyak banget. Asal Anda memang disiplin sehari posting beberapa kali gitu ya. Terus chatting, nambah kontak terus, selesai itu 3000 pasti dapat. Jadi begitu dapat ada konsumen itu dicatat supaya di follow up terus jadi pelanggan rutin nanti. Itu aja. Nggak mungkin saya bahas detail saat ini. Paham ya maksudnya Bapak Ibu ya? Nah silakan konsultasi ke upline. Kalau Anda saat ini bukan WhatsApp, pakainya yang lain dan bagus, lanjutkan itu. Jangan gara-gara saya ngomong WhatsApp Anda jadi beralih ke WhatsApp. Misalnya gitu ya, jangan. Konsultasi terpenting adalah ke upline aktif terdekat karena mereka yang paling tahu. Tapi kalau pengalaman saya, orang yang baru mulai online baru itu biasanya paling gampang itu mainnya pakai WhatsApp saja. Gitu. Bahkan di awal kalau dia memang kerjakan kalau cuma 1000 PV cepat sekali itu. Apalagi kalau ditambah offline. Nah, jadi yang paling keren itu gimana kalau kita mau simpulkan? Untuk melayani pelanggan yang paling keren itu gini. Target akhir adalah minimal punya 20 pelanggan rutin. Yang rata-rata minimal 150 PV per bulan. Berarti kan total 3000 kan? Offline maupun online dikombinasi itu the best. Jangan cuma online aja. Offline juga Anda harus punya. Namanya belajar. Nanti grup Anda kalau Anda udah punya grup, ada yang bisa online, ada yang bisa offline, ada yang tertarik online dan tertarik offline kan? Terus kalau Anda cuma online doang, siapa yang mau ngajarin grup Anda yang tertarik offline? Paham maksudnya? Paling bagus itu kalau Anda bisa kombinasi 3000 PV nya punya 20 pelanggan rutin, itu kombinasi dari offline dan online. Nah kemudian menariknya pelanggan ini, kalaupun tadi 20 orang, itu 3000 itu bahkan bisa dilipat. Asal Anda lakukan yang namanya cross selling. Cross selling itu apa? Dia memang tadinya nyoba produk apa zinc misalkan, atau teh, ya kan? Bagus hasilnya, makanya kan harus di follow up itu kan setelah berapa hari coba kita tanya, kita bangun hubungan. Kalau mau punya pelanggan harus mau bangun hubungan, bukan cuma jual putus. Anda jadi konsultan dia, Anda tanya gimana hasilnya, kasih saran terus yang lebih baik supaya apa yang pelanggan Anda inginkan, konsumen Anda inginkan bisa tercapai. Misalkan dia mau turun berat badan atau dia mau sembuh dari kolesterolnya tinggi dan lain-lain, dimonitor, dikasih konsultasi, kasih saran-saran kesehatan yang lain selain nutrisi, cara gaya hidup yang baik misalkan. Tujuannya apa? Dia makin keras sama Anda, orang kalau udah keras sudah senang. Mau ada orang lain tawarkan dia lebih murah pun, dia nggak akan ambil.
depannya luar biasa. Nah, cross selling, kalau dia udah cocok tadi monitor, kira-kira nanti bisa nawarin produk lain nggak? Bisa. Atau dianya cuma produk itu, pasangannya suami istrinya, kira-kira ada perlu juga nggak? Masuk. Anaknya perlu juga nggak? Masuk. Cross selling itu yang 3.000 PV misalkan dari 20 orang dengan jumlah pelanggannya sama bisa jadi 6.000 itu. Gara-gara pasangannya juga akhirnya tiap bulan beli, anaknya juga perlu. Dan saya kasih tau rahasianya, orang tua itu kalau sudah anak dia jauh lebih loyal. Makanya kalau misalnya orang tadinya butuhnya nih buat penyakit orang tuanya kan, tapi ada anaknya yang usia pertumbuhan, itu peninggi badan, mau tiap bulan dia beli 1 juta 2 juta jalan terus. Jadi jangan sampai Anda tidak cross selling, rugi sekali kalau tidak cross selling. Ya, ini saya tidak tampilkan di slide, tapi mudah-mudahan Anda catat dan Anda ingat ini poin-poin. Semua yang saya sampaikan ini adalah poin inti. Detail caranya silakan konsultasi lagi. Mudah-mudahan nanti ada training yang membahas detail. Kalau saya pribadi udah request ke Tiansi kan bikin kuesioner tuh. Untuk training online berikutnya mau bahas apa? Saya sudah bilang WhatsApp marketing. Untuk personal branding di WhatsApp gimana, untuk jual pakai WhatsApp gimana. Tolong itu yang dibawakan oleh di trainingnya Tiansi nanti. Pembicara dari luar boleh silakan, tapi ini yang dibahas. Karena ini yang paling gampang. Semua orang punya WhatsApp kan di HP-nya? Semua orang punya akun FB, Instagram kan? Belum tentu. TikTok apalagi. Ya, jadi mudah-mudahan Anda paham prinsipnya, Anda lakukan. Insya Allah kalau cuma 3.000 PV, Anda nanti tutup mata kalau Anda sudah punya pelanggan. Semangat aja, semangat aja. Oke. Jadi selesai bahasan kita soal pelanggan. Nah, sekarang saya mau masuk ke melebar apa ke dalam dulu? Melebar. Kira-kira urutannya yang mana yang benar? Kalau pelanggan kan tadi kalau buat saya bukan di belakang, malah di depan, ya kan? Tapi kalau melebar dari dalam benar nggak urutannya? Iya, begini. Sebelum itu saya mau cerita sedikit ini, ya. Kita lagi kerja keras buat bikin platform digital, Tiansi yang akan handle semua, tapi masukannya konsepnya dari para leader. Dan kalau itu sudah jadi, yang kemarin Pak Suwagi bilang sama istrinya, kita saja yang tidak tahu Tiansi, itu bisa jalankan Tiansi. Kita yang tidak pernah bertemuan bisa jalankan Tiansi. Karena kalau ini sudah jadi, ngeri Bapak Ibu, ngeri sekali. Ini sudah jadi, Anda cukup share link atau cukup pasang konten video 1 menit di wall Anda, di media sosial manapun. Udah, kalau orang klik video itu, dia tonton, kira-kira orang kalau dikasih judulnya bagus, misalnya judulnya fakta selama pandemi terlahir banyak orang kaya baru, kok bisa? Cek video ini, orang lihat cuma 1 menit videonya, nonton nggak? Pasti. Tapi coba kalau 5 menit, malas orang nonton. Cuma 1 menit, judulnya juga gitu. Jangan-jangan gitu, nonton ya. Dan kalau dia nonton, dia akan klik link di bawahnya. Atau misalkan Anda personal branding, baik orang yang Anda sudah kenal ataupun belum di media sosial, dia tertarik dengan kegiatan Anda, ya kasih juga link itu. Link itu akan mengantar masuk ke platform digital. Jadi tugasnya cuma ngapain? Kasih link, misalkan gini, kenalan di media sosial kan personal branding kan? Anda di media sosialnya jangan Tiansi dong. Namanya personal branding kan tidak ada Tiansinya gitu ya. Cuma ya hasil-hasilnya dan lain-lain gitu. Terima transferan boleh, tapi nggak usah kelihatan dalam Tiansinya. Terus orang misalnya udah kenalan, terus nanya, bisnis apa sih Pak? Gitu ya. Oh iya, saya lagi jalankan bisnis dengan serius. Dan ini ternyata di kondisi pandemi luar biasa hasilnya, sangat membantu saya dan keluarga. Kalau berminat coba nih, cek di link ini, udah masuk. Nah, begitu masuk ke sini, ini salah satu bagiannya dari platform digital namanya landing page. Begitu masuk ke landing page, apa yang terjadi? Kontennya sudah disiapkan sedemikian rupa, begitu luar biasanya, sehingga orang itu akan mengikuti terus. Dia akan dapat informasinya, membuat dia tertarik dulu konsep bisnis kita, belum keluar nih yang CMLM. Dia tertarik, akhirnya dia klik link berikutnya, ada penawaran. Kalau Anda berminat menjadi pemilik bisnis dan investasi, klik link ini. Kalau Anda berminat menjadi reseller atau dropshipper, klik link ini. Ini tinggal pilih. Dia masuk, pilih pemilik bisnis dan investasi, masuk lagi ke halaman berikutnya. Nanti di situ ada konten-konten lagi, video dan lain-lain, testimoni dan lain-lain. Terus ujungnya apa? Ini sekedar contoh ya. Ujungnya, kalau Anda ingin
mengetahui lebih lanjut, hadiri seminar online kita live terdekat, daftarkan diri di sini. Dia klik, berarti dia daftar untuk OP online hari Sabtu yang terdekat. Dan begitu dia klik, dia harus masukkan nama, nomor WA. Begitu dia sudah daftar, muncul kan di situ kan, sudah daftar untuk hari Sabtu 300 orang. Kan keren kan, sudah banyak yang daftar ini. Ya, kita berapa banyak distributor di Indonesia? Kira-kira yang udah join Pak daftar nggak? Nanti kalau udah ada platform itu bisa, yang sudah daftar 1000 orang lebih, gila nih seminar apa nih? Paham nggak maksud saya? Daftar kan dia, begitu dia daftar, langsung masuk pemberitahuan di WA-nya, ke WA. Anda sudah terdaftar mengikuti seminar online hari Sabtu tanggal sekian jam sekian. Nanti sehari sebelumnya, hari Jumatnya, dapat lagi di WA-nya, reminder. Jangan lupa besok seminar jam sekian. 1 jam sebelum acara, reminder lagi ke WA-nya. Jangan lupa tepat pukul 15.30 WIB seminar dimulai. Pastikan Anda siap kontak. Kerjaan Anda apa? Cuma kasih link doang atau pasang di wall doang tadi videonya. Habis itu siapa yang follow up? Platform digital. Iya, si PD itu, si platform digital itu. Ngeri nggak? Nggak berhenti sampai situ, terus nanti. Termasuk kalau dia pilih jadi reseller, semua konten udah di situ. Video pendek ngajarin reseller tuh di awal harus ngapain. Kalau dia mau pakai WA begini caranya, ada yang menjelaskan. Tools, semua tools untuk jualan, konten-konten, foto-foto produk dan lain, udah ada semua. Jadi, dahsyat. Jadi ujungnya nanti ngapain? Inilah yang namanya funneling, ini namanya saringan yang sejati itu kayak gini. Jadi orang tuh nggak usah ngapa-ngapain, bisa yang satu-satu. Masuk dengan link Anda 100 orang, Anda nggak perlu ngapa-ngapain, ujungnya ada 20 orang yang ikut nonton OP online. Ujungnya 5 orang join. Ngapain Anda? Duduk-duduk aja di rumah kasih link. Paham? Nah, begitu udah join, bahkan ini masih akan kerja digital platform. Langsung diarahkan aktif, punya tools. Nah makanya kan kemarin dibahas oleh Pak Suwardi ya kalau nggak salah. Starter pack kita juga akan menyesuaikan semua dengan digital platform. Dan starter pack itu dalam bentuk fisik. Starter pack itu nanti link ke YouTube. Tapi YouTube yang berbayar. Jadi orang tetap harus beli starter pack baru dia bisa buka link YouTube itu. Dan Anda tahu cara kerjanya YouTube kayak gitu. Makin banyak nanti yang akses itu, web design juga dapat uang dari situ, dari YouTube. Orang kan nonton, masuk tuh. Ya itu, pokoknya gitu deh. Nggak ngerti juga nggak apa-apa lah. Tapi udah dapat gambarannya. Kira-kira dari tadi saya cerita pelanggan makin gampang nggak itu? Mencetak order makin gampang nggak? Ini saya kecepatan ceritanya. Saya kalau mau bahas sponsoring, udah lihat ini gampang sponsoring orangnya gampang banget insya Allah. Gampang banget. Semua orang bisa. Ibu rumah tangga yang masak kerjanya di rumah bisa. Kasih link aja. Wow, banyak deh, panjang lebar ceritanya. Kalau saya ceritakan semua nggak habis-habis ini, gitu ya. Tapi intinya doakan, mohon doanya semua ini segera beres. Kita bisa launching segera, karena Tian semangat banget. Kami juga dari para leader juga sangat semangat. Dan begitu launching nanti, pokoknya sambil jalan kita akan perbaiki terus. Tentu kan dari jalan ini pasti ada masukan terus. Yang jelas yang luar biasa apa? Tian siap membiayai. Karena platform digital yang terpadu, yang menghandle semua. Pokoknya jujur gini, semua yang selama ini Anda lakukan secara offline di bisnis Tiansi, apapun itu kegiatan Anda, itu bisa dilakukan secara online. Ada di platform ini. Dahsyat. Bahkan sampai orang aktif nanti akan langsung diarahkan buat kejar CP, karena akan ada tetap CPM online nanti lewat digital platform. Kerennya apa? Anda punya prospek di kota apapun di Indonesia, tidak ada pertemuan di kotanya, yang penting ada sinyal, dia bisa bangun bisnis ini. Anda bisa prospek orang di kota berbeda, Anda bisa prospek orang di negara berbeda. Mungkin sebagian tahu nih, kalau Pak Leader masih tahu, salah satu yang grupnya besar sekali Pak Abi Wijaya. Itu prospek saya, grupnya Pak Rudi Nur ya. Wih, kalau konferensi yang terakhir, berapa kali konferensi terakhir itu selalu ada. Grupnya naik ke panggung menerima reward mobil mewah, TKW, negaranya beda-beda. Ada yang Malaysia, ada yang Hong Kong, ada yang Taiwan, ada yang Saudi. Kok bisa kayak gitu? Dia caranya ngembangin gimana? Dari sekian tahun yang lalu pakai handphone. Kalau orang yang bekerja di negara lain itu ada
internasional paling taat namanya. Jadi bisa telepon ke Indonesia dengan harga lebih murah. Beli pulsa murah bisa telepon ke Indonesia. Pak Gereja itu tiap hari menjalani transaksi itu dari rumahnya. Sehari itu bisa sampai 10 kali dia home meeting, termasuk OP. Home meetingnya lewat apa? Handphone, bukan WA. Sinyal handphone. Nggak ada wajah sama sekali, cuma suara. Dan berapa sekarang penerima reward di grupnya? Minimal sudah ada belasan penerima mobil mewah ke atas. Cuma pakai begitu, TKI yang meluangkan waktunya di luar waktu kerja. Pakai handphone. Sampai Pak AB itu sempat kasih tahu, saya Pak sudah beli headset. Karena sehari itu bisa 10 jam atau lebih dia pakai itu. Saya udah ganti headset itu 100 kali Pak. Karena tiap 1 minggu, 2 minggu rusak. Dipakai terus. Pokoknya cuma kayak gitu doang bisa besar sekali. Apalagi kalau dari digital platform. Gila kan? Ini bisa prospek di seluruh dunia. Mau masuk dari orang Indonesia misalkan, ya bisa. Dia di negara mana pun tidak ada masalah. Dan orang kan berteman mereka semua tuh. Lewat Facebook dari negara mana, tinggal kasih link. Pokoknya nanti lihat aja. Kita perang link nih, siapa yang paling banyak kasih link itu? Iya, makanya dunia ini berubah. Harus mau adaptasi. Doain, oke ya, segera jadi. Amin. Oke, nah, lanjut. Nah, sponsoring. Goal dasar kan ini ya, punya omset dan sponsoring minimal 2 orang tiap bulan. 2 orang ini apa Pak membershipnya? Kalau saran saya, kalau bisa minimal bronze, jangan cuma daftar. Karena kalau cuma daftar, aduh kayaknya nggak dianggap sponsorin orang deh. Ya, betul ya? Kalaupun dia join bulan ini baru bisa daftar, jangan dihitung dulu. Bulan depan kalau dia sudah upgrade ke bronze, oke, baru dihitung. Itu berarti sponsori 1 orang. Gitu. Kalau bisa seperti itu, silakan kalau saya upload. Tapi kalau nanya ke saya, buat saya goal sponsori 2 orang tiap bulan. Anda yang sponsori langsung, itu goal dasar yang harus selalu dilakukan selamanya, selama Anda di transaksi, sampai Anda peringkatnya sama dengan orang di depan Anda. Iya, karena yang namanya sponsor orang itu nyawanya bisnis ini, dan jangan pernah berhenti. Ya bolehlah kalau misalkan nanti Anda sudah punya 4 kaki kuat, sudah kuat sekali ini, Anda sudah gold line atau hampir gold line, kemudian sponsor ini yang tadi goalnya sebulan 2, jadi 1 orang aja sebulan, ya boleh lah. Atau Anda bahkan sudah gold line diamond, yang tadinya tiap bulan harus sponsoringnya 2 orang, jadinya sponsoring 1 orang tiap 2 bulan, boleh. Tapi jangan pernah benar-benar berarti sponsor orang, karena Anda tidak pernah tahu Anda akan butuh itu apa enggak. Jangan sampai Anda butuhnya di saat Anda kepepet. Jangan sampai butuhnya di saat kepepet. Saya ceritakan sekarang atau enggak ya? Ya udah sekarang aja deh. Gini, pertama, saya untuk jadi director waktu itu sudah nyiapin kaki siapa calon-calon buat saya. Tapi ternyata ada 1 kaki buat klien saya yang membuat saya jadi direktur di tahun 2016. Saya 2016 direktur, jadi udah 6 tahun. Ada 1 kaki buat klien saya yang membuat saya jadi direktur di 2016. Itu kaki yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kaki yang lain itu udah gede, udah disiapkan dari awal. Itu kan udah 10 tahun lebih itu. Udah disiapkan buat ngejar. Ada kaki yang baru aktif berkembang, dia cuma dalam waktu kira-kira sejak aktif ya, itu cuma butuh waktu 1,5 tahun bintang 8, dan akhirnya sekitar 4 tahun gold line, mengalahkan yang waktu dia join saja, bukan join, waktu dia aktif aja, itu kaki lain sudah usianya rata-rata 10 tahun lebih atau hampir 10 tahun, sudah besar-besar. Yang baru join 4 tahun gold line, bikin saya director. Coba kalau saya berhenti memfollow kaki ini udah join dari berapa tahun sebelumnya, tapi nggak pernah berhasil punya grup. Begitu terus. Tapi ada timingnya follow terus, dan saya sambil sponsorin orang juga terus. Akhirnya jadi gold line. Itu Pak Farid Akbar. Kalau nggak kayak gitu, saya mungkin
menunda sekian tahun lagi untuk jadi director. Gara-gara 3 kaki udah bosan, kaki keempatnya nih nunggu kecepatan Anda, secepat apa Anda sampai ke suatu peringkat tergantung dengan kaki terlemah, kecepatannya kaki terlemah. Betul? Iya, Anda cepat sekali, Anda bisa menjadi director atau mau jadi buat lain. Mau cepat sekali Anda punya kaki bintang 8 luar biasa besarnya, 3 kaki berbeda. Emangnya Anda bakal jadi buat lain? Iya enggak, tergantung yang kaki keempat itu seberapa cepat dia nyampe. Nah, nggak pernah tahu, makanya bikinlah rencana cadangan. Itulah sebabnya harus selalu sponsorin orang. Ada yang lebih menarik lagi ceritanya. Sekarang saya ngejar eksekutif director. Ini juga ramai ceritanya. Saya 2016 director, punya 4 kaki, gold layer. Logikanya kalau saya mau eksekutif director, harusnya yang mana yang dibantu jadi director? Ya yang gold layer dong. Betul nggak? Ya. Bantu. Oh, begitu saya director 2016. Pikiran saya itu bukan ke director, sudah langsung ke eksekutif director. Begitu naik director, dipanggil, dihargai, mulai dapat bonus sharing director, apalagi pikiran saya itu bukan ke director, sudah mikirnya eksekutif director. Bagaimana caranya? Dan yang saya langsung lihat kaki terlemah. Bagaimana caranya di kaki itu bisa jadi director nanti? Orang baru break gold layer, itu pun habis-habisan gitu dia gila-gila kerjanya gitu, kejar gitu kan, baru tembus. Gimana caranya bisa jadi director? Dilihat kondisinya terlemah, oh harus begini. Dan itu dikerjakan bertahun-tahun sejak 2016. Bertahun-tahun. Waduh, kendalanya luar biasa. Ya karena dia itu tadi nggak gampang. Karena kan dia harus, kalau dia mau jadi director, dia harus punya 4 kaki gold layer, masing-masing goldnya harus punya 4 kaki bintang 8. Dan ini kan bukan peringkatnya yang susah. Yang susah itu semuanya sehat. Kalau nggak sehat, ngapain peringkat? Nggak dapat bonus serinya. Iya kan? Udah disiapin sekian tahun. Sampai sekarang masih gelap. Bayangkan itu susahnya. Karena mau bikin orang jadi director, sama masalah saya dan Pak Lis, betul nggak Pak Cengceng? Pak Lis pasti sering curhat. Saya tahu itu. Saya yakin awal-awalnya Pak Lis itu masih bisa menyimpan dalam hatinya. Lama-lama beliau pasti butuh teman curhat. Dan paling cocok sama saya curhatnya. Karena kita punya masalah yang sama. Iya kan? Nah, Anda tahu nggak? Saya kasih tahu ceritanya. Kaki keempat saya, jadi kan insya Allah kaki ketiga ini sebentar director ya, tapi tinggal kaki keempat kan. Kaki keempat saya, yang gold layer ini, yang dikejar dari 2016 buat bisa jadi director, itu punya upline-nya silver layer. Upline-nya punya kaki layer yang sejak awal tetap saya pantau terus. Waktu yang kaki satunya ini gold layer, saya jadi director. Kaki dia yang satunya, crossline-nya yang gold layer, itu masih di bintang 8. Tapi saya lihat ada potensinya. Cek strukturnya. Tetap saya monitor. Dan Anda tahu, kaki sampingnya ini, silver layer, satunya gold layer, yang bintang 8-nya itu tahun kemarin sudah gold layer juga sekarang. Ngapain saya repot-repot? Saya ingin selalu punya cadangan. Dan ini lagi rame nih sekarang. Yang mana yang director duluan? Dan ini terjadi kayak Pak Farid kan, belakangan tapi duluan. Ini juga bisa jadi. Kita pikir. Nah, itulah sebabnya kenapa gak pernah boleh berhenti frontlining ataupun follow up group. Selalu punya rencana cadangan. Ini tingkat kesulitan memang susah. Kalau saya cuma mau jadi diamond, saya nggak pernah punya masalah jadi diamond. Malah kelebihan. Karena diamond itu gampang sekali. Cuma cetak bintang 8 itu gampang. Tapi kalau mau bikin orang bintang 8 dan dia punya 4 bintang 8 di bawahnya, lalu punya lagi 16 di bawahnya, nah itu. Itu nggak mudah. Oke. Lanjut ya. Intermezzo. Jadi nanti kalau Anda ada kesempatan di live gitu ya, dapat foto dari Pak Luis, ya, pas minta foto Pak Luis, sambil bisik sedikit. Pak Luis, kapan next gear-nya? Titipan dari Pak Rizky gitu. Nah, kemudian, kenapa melebar? Nah, itu tadi
tadi satu alasan pertama ya. Yang kedua, lihat PBO. Jadi jawabannya melebar dulu, bukan ke dalam dulu. Kenapa melebar dulu? Ya lihat aja PBO. Emang PBO ada gambarnya ke bawah? Ada gambarnya ke bawah PBO? Nggak ada kan? Lebar kan? Iya. Jadi lebar dulu. Next. Oh saya lupa. Nah, kalau kita bicara melebar dan ke dalam, ini selalu berbicara mengenai mana yang lebih penting, profit alias besarnya bonus versus atau lawan kestabilan. Anda pilih punya bonus 10 juta stabil, artinya dia akan bisa naik terus atau minimal bertahan, atau punya bonus 20 juta tapi nggak jelas, ada 20 juta, ada 5 juta, nggak jelas, nggak stabil. Pilih yang mana? Ya bingung juga. Kalau saya bilangnya 100 juta lawan 20 juta, 20 juta stabil, 100 juta nggak stabil, pilih yang mana? 100 juta loh. Kan 100 juta bisa ditabung. Kalau bulan depan 5 juta, ada tabungannya. Nah loh, bingung kan? Mana yang lebih penting? Profit atau kestabilan? Iya, nggak bisa dipilih salah satu. Dua-duanya harus. Nah, cuma masalahnya begini. Bagaimana cara Anda bisa punya profit bonus besar kalau stabil, omset raksasa miliaran, tapi di satu kaki? Bisa kan? Stabil loh omsetnya, miliaran per bulan, raksasa satu kaki. Cuma stabil doang, ada profitnya nggak? Nggak ada. Jadi kestabilan itu dicetak di kedalaman, tapi profit dicetak di lebaran. Nah, dan kenapa melebar duluan? Ya tadi PBO jelas-jelas melebar, gitu ya. Alasannya begini, gimana caranya gali ke dalam? Anda mau gali sumur nih, sumurnya berapa? 30 meter. Gimana caranya bisa gali 30 meter ke dalam? Kalau diameter sumurnya cuma 10 cm. Bisa? Bisa gali ke dalam? Kalau nggak ada pelebarannya? Nggak bisa. Makanya harus lebar dulu. Tapi jangan cuma lebar aja. Bonusnya gede loh kalau lebar, tapi stabil nggak? Kalau cuma lebar, orang aktifnya cuma frontline-nya doang atau cuma 2 lapis. Kalau frontnya tiara, gitu ya, memutuskan bertapa, jadi petapa pergi tanpa pamit, mentamer, memutuskan berita, habis dong. Iya kan, 2 lapis, memutuskan vakum cleaner, habis nggak? Habis. Jadi harus ada ke dalamnya juga. Jadi itu jawabannya, profit dengan stabil, melebar dan ke dalam. Nah, kalau Anda berharap untuk, oke Pak, saya melebar nih, saya pokoknya sponsori 4 orang aktif. Tujuan saya minimal segar goal client. Yang saya bahas kemarin, itu goal yang paling rendah. Kalau Anda mau pensiun dari Gansi, pensiun artinya ya memang yang nggak usah eksekutif director deh Pak. Kalau bintang 8 nggak cukup buat hidup layak. Goal client minimal. Saya goal client Pak, saya mau cari 4 kaki aktif serius, goal client. Bisa nggak Anda jadi goal client dan bertahan dengan cuma mensponsori 4 orang aktif? Pertanyaannya. Saya bukan bilang mensponsori 4 orang ya. Kalau saya bilang mensponsori 4 orang terus Anda berharap jadi goal client, itu kemungkinannya lebih kecil daripada Anda kena sambaran petir 3 kali. Ada orang terindikasi dia mau goal client. Saya cukup sponsori 4 teman betul-betul. Saya bisa goal client kan? Itu sama dengan dia berharap kena sambar petir dulu 3 kali. Kalau dia masih hidup setelah sambaran petir ketiga, mungkin dia bisa jadi goal client. Itu peluang. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya bukan sponsori 4 orang, tapi mungkin nggak orang bisa jadi goal client dengan sponsori 4 orang aktif? Mungkin. Pasti nggak? Belum tentu. Emangnya 4 kaki Anda yang aktif itu semuanya pasti jadi bintang apa? Semua orang aktif pasti bintang apa nggak? Belum tentu. Iya kan? Ya balik lagi, Anda mempertaruhkan goal client Anda ke orang yang paling lama menjadi bintang 8 sehingga di tempat.
Kalau dia jadi bintang setelah Anda meninggal dunia misalnya, ya bisa diwariskan sih. Paham ya? Jadi bukan cuma 4 aktif, tapi harus ada 4 aktif dan memang kelihatan mau jadi leader, sangat serius, biarnya kuat, dia kecepat, dia mau kerja keras, dia mau ikuti sistem motivation. Kalau udah punya 4 yang kayak gitu, oke, insya Allah udah bisa buat kalian. Jadi melebar sampai kapan? Di tahap awal, kalau Anda fokusnya ke goal client, melebar sampai dapat 4 yang saya bilang barusan. Jangan pernah berhenti, tiap bulan sponsori gua. Walaupun sekarang kaki Anda kuat sekali, Pak, saya kaki gua ini luar biasa Pak. Oh, jenderal semua nih Pak. Sudah jenderal ini semua nih. Ya, tapi selama belum memenuhi semua syarat yang saya bilang tadi, dia belum jenderal. Tambah lagi sampai dapat 4 yang memenuhi syarat yang saya bilang tadi. Apa tadi? Aktif, serius, impiannya kuat sekali, dia bekerja dengan goal, dia teachable, dan dia mau ikut sistem One Vision. Kalau ada 4 itu, insya Allah udah cukup sementara sambil melihat perkembangan. Tapi jangan lupa tetap selalu sponsori orang, cadangan kan? Gak pernah tahu. Mungkin sekarang gua kelihatannya ini kuat sekali, bintang 6, bintang 7, calon bintang 8. Ada sponsori, ada orang, ternyata orang ini bagus sekali, dia bintang 8 duluan daripada orang yang keempat nantinya. Gak pernah tahu. Jadi terus aja. Nah, kemudian oke Pak, kenapa harus repot-repot sekali seperti itu? Nah, begini statistiknya. Ini saya nggak sempat bikin gambarnya. Ini segitiga paling bawah. Gini, segitiga ini puncaknya adalah leader paling atas. Leader ini siapa? Calon kaki kuat Anda untuk membuat Anda naik peringkat. Nah, sorry Pak, gambar apa tadi? Lewat. Nah, jadi paling bawah itu adalah daftar nama. Bayangkan segitiga. Paling bawah itu daftar nama. Pakai metode FAST. Dari seluruh daftar nama Anda yang Anda tulis sekian ratus di metode FAST, lebih sedikit nggak yang Anda punya peluang untuk buat janji presentasi sama dia? Itu di atasnya, lebih sedikit. Kan segitiganya pakai kuning itu. Di atasnya lagi yang Anda buat janji, jadi semua nggak janjian ketemu? Nah, jadi yang sempat jadi presentasi lebih sedikit nggak? Lebih sedikit. Di atasnya lagi, makin mengerucut. Yang sudah dipresentasi, join semua nggak? Enggak, harus di follow up. Yang join setelah di follow up lebih sedikit nggak? Lebih sedikit. Join. Yang sudah join, aktif semua nggak? Tidak. Yang aktif lebih sedikit nggak? Lebih sedikit. Lanjut. Yang aktif tadi, yang aktif serius teachable, mau ikuti sistem atau pakai cara-caranya sendiri, lebih sedikit nggak yang mau ikuti sistem? Makin kecil, segitiga ada ke atas. Yang aktif serius mau ikuti sistem, yang benar-benar jadi leader, yang bisa jadi kaki bintang 8 Anda buat klien, lebih sedikit nggak? Lebih sedikit. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita bicara melebar, bahan bakunya harus banyak. Kuncinya di daftar nama. Bikin yang serius. Kalau bisa bikin 400 daftar nama. Ada kenal orang baru, tulis namanya, tulis lagi. Udah, terus aja, prospekin terus. Karena ingat, jangan, banyak di daftar nama aku Pak, 100 orang. Segitiganya panjang nih loh. 100 orang itu bisa tiarap semua tuh. Ujungnya tinggal 1 yang jadi leader. Anda peringkat apa? Nah, peringkat Anda. Yang 1 ini mau dia diamond pun Anda peringkatnya masih tetap bintang berapa? Bintang 6. Bintang 7 harus punya 2 kaki. Paham gak maksudnya? Ya, jadi bahan bakunya. Jadi jangan bosan kalau ditanya sama plan daftar nama mana? Tambah lagi daftar nama, prospekin ini. Tambah lagi daftar nama baru siapa teman yang kita lupa, masukkan lagi. Minta referensi dari kenalan, minta lagi kenalannya siapa, tambah terus. Karena itu bahan bakunya. Nah, kemudian ini salah satu kuncinya fast frontlining. Kalau kita frontline melebar, itu harus cepat. 2 orang sebulan itu hanya kalau Anda sudah punya kaki aktif. Tapi kalau orang yang baru mulai, berapa goalnya sebulan frontlining? Konsultasi KPR Anda, dari kotanya ke saya akan bilang goalnya sebulan orang yang baru mulai aktif 5. Harus cepat kalau belum punya kaki aktif. Karena kalau lambat, yang terjadi begini. Sebulan join 2,
Aktif semua kan? Belum tentu. Join 2 aktif 1, jalan. Gara-gara dia tidak punya crossline, apa yang ini cuma saya di kakinya. Saya istirahat dulu deh. Mati lagi. Itu apa itu harus punya postur. Ada yang sudah mulai merasakan kayak gitu. Enak gak ada pertemuan? Oh, grupnya besar, 1 kaki. Itu ada mulai jadi bahan perbincangan di balik tembok. Mana kakinya yang lain nih? Ngapain kan? Makanya harus cepat. Supaya apa? Kalau bisa sponsor 5 orang sebulan, insya Allah dari 5 yang join, mungkin ada 2, syukur-syukur kalau 3 yang aktif. Datang pertemuan punya 2 kaki, atau mungkin 3 kaki. Asik kan? Ada 10 dolar yang sponsornya pada lihat ya, oh iya, kita punya apa itu 3 kaki, keren. Kita harus kayak dia. Amin. Ya kan? Jangan sampai anda cuma punya 1 kaki, oh iya, apa kita itu cuma punya 1 kaki, kita juga seperti dia. Iya kan? Jadi harus cepat, fast frontline di awal. Sampai minimal dapat 2-3 kaki. Gua kalau tuh 5 sebulan. Kalau usah mikir yang dulu mau kerja dalam, ntar dulu. Nanti ada waktunya, anda konsultasi aja nanti di awal, gitu ya. Oke, nah lanjut. Semua ada angkanya. Jadi angkanya itu orang bilang hukum Pareto 20-80. Rata-rata angkanya di situ. 1/5, 20 dari 100 atau 20 banding 80. Artinya kita presentasi dan follow up dengan cara yang benar 10 orang paling join 2. Ada 10 orang yang join paling aktif 2. Ada 2 yang aktif paling bertahan jadi leader. Ada 10 orang yang aktif paling bertahan jadi leader 2 orang. Ini hukum yang memang rata-rata berlaku. Itu kodratnya bisnis ini. Dan kemarin Pak Suwardi sudah bilang, yang namanya leader itu ditemukan. Kalau leader itu dicetak, benar kata Pak Suwardi, Pak Siwan punya saudara 7. Sudah punya 7 bintang 8, dia tahu aja nama saudaranya semua. Bisa dia cetak semua, dipupuk, dipiara, disiram tiap hari, gitu ya. Dikasih makan tiap hari, jadi bintang 8 semua. Ya, itu nggak mungkin. Karena leader itu bukan dicetak, tapi ditemukan. Betul, memang perlu dipoles. Dapat orang yang potensi bagus perlu dipoles. Pendidikan dan yang ada sistem, makanya ada outline bantu. Tapi orang yang bukan calon diamond, memang bukan berlian, gak akan bisa dipoles di berlian. Kalau orangnya tidak tepat, mustahil, impossible. Dicari. Nah, berita baik kenapa? Masih banyak sekali calon diamond di luar sana. Masih banyak calon director di luar sana. Akan pernah habis itu. Oke. Kalau Anda punya kelebaran, Anda punya pilihan. Loh Pak, sekarang gimana bagi waktunya Pak? Melebar ini gimana bagi waktunya? Nanti konsultasi upline, dalam prinsipnya sederhana, 20-80 juga. 20% waktu Anda untuk 80% orang downline Anda. Tapi 80% waktu Anda untuk 20% downline Anda yang terbaik, yang utama. Paham nggak Mas? Punya waktu 100%, nggak bisa semua downline waktunya sama. Upline itu akan bisa lihat yang mana downline yang potensi dan serius untuk dicoba tadi ekosistem dan lain-lain, mau kerja keras, 80% waktu kita ke orang-orang yang seperti itu. 20% kita ke yang sisanya. Bukan artinya kita nggak mau bantu, yang sisanya tetap kita bantu. Dan kalau dia malah berkembang, dia lebih serius lagi, ya bisa beralih waktunya. Dia masuk jadi yang 20% orang. Ya, tapi intinya begitu cara bagi waktunya nanti, Bapak Ibu ya. Termasuk melebar dan ke dalam. Melebar dan ke dalam juga nanti ada pembagian waktunya. Awalnya mungkin kalau baru nyari frontline 100% waktu buat frontlining. Tapi begitu udah downline, apalagi ada yang aktif, mungkin 30% waktu udah harus mulai kerja ke dalam, 70% tetap frontlining. Udah punya 3 kaki aktif yang kuat, mungkin waktu frontline-nya tinggal 30%. 4 kaki tinggal 30% waktu frontlining, tapi ke dalamnya lebih banyak. Ya, nah ini semua harus dikonsultasikan. Itu nggak bisa ada angkanya fix. Nah, jadi pesan saya terakhir soal melebar, kerjakan semua, jangan terlambat untuk melebar. Jangan sampai ini kejadian sering sekali. Anda mau go live karena Anda terlambat melebar dan terlalu bergantung ke kaki aktif yang ada waktu itu. Anda kelihatannya punya 4 kaki aktif. Dalam perjalanan 4 kaki aktif itu, 2 orang benar bisa besar sekali. Mereka bintang 8 besar sekali. Anda bronze slide. Kaki ketiga, kaki keempat terlambat. Yang kaki ketiga stuck di bintang 6, naik turun. Kaki keempat akhirnya menghilang tanpa berita. Anda bronze layer, mau ngejar gold layer. Gimana caranya? Bangun lagi kaki baru.
Selamat deh. Ngerasain nggak udah punya penghasilan belasan puluhan juta, harus prospecting lagi, sponsor orang dari awal, ya yang dibahas kemarin Pak Haji juga kayaknya ngomong. Paulus itu kalau ngomong sama kita, itu nggak usah ngomong, telepati aja. Enggak, agak atau ke saya. Udah ngerti. Ke orang baru, Pak, apa itu starter pack Pak? Kenapa penting beli? Nggak usah gimana? Malas mau jelaskan. Ngerti nggak? Iya kan, orang nyesel banget kalau terlambat kayak gitu. Apalagi kalau terlambatnya di ujung, mau di exit kehilangan kali keempat. Kayak saya kalau nggak ada, sudah tamat nih riwayatnya deh. Nah mungkin bisa bangun dari nol kan, sampai jadi direktur. Ngerti nggak maksudnya? Selalu rencanakan dengan baik semuanya, jangan terlambat. Jadi penting untuk memulai. Oke, kerja ke dalam, saya bahas secara cepat. Kalau kita bicara kerja ke dalam, Anda harus cetak basis. Ada dua istilah, basis dan gerbang. Basis itu siapa? Orang-orang yang teachable, yang kerja keras, orang yang mau ikut sistem. Yang tadi ya, calon leader itu basis. Dan terlambat ditinggal. Dan basis itu minimal ada orang yang selalu bisa konsisten peringkat kedewaannya royal. Ya, itu basis. Gerbang itu siapa? Siapapun orang yang join di grup Anda. Dia bisa aktif, bisa tidak aktif, atau bisa belum aktif, nantinya mungkin jadi aktif. Tapi selama dia belum memenuhi syarat sebagai basis, dia masih istilahnya gerbang, cuma untuk buka jalan. Nah, kita lihat di sini. Mungkin Anda bangun 4 kaki nih sekarang. Bisa saja frontline Anda yang paling atas di kaki pertama itu ternyata pas dapat orang yang diamond tadi, tinggal dipoles. Dia memang bisa jadi basis. Alhamdulillah. Pas digali ke dalam, Anda bantu kan gali ke dalam, bantu dia dapatkan downline, bantu follow up downline-nya, bantu juga ajarkan downline-nya, sambil si basis juga belajar duplikasi dari Anda. Ternyata kedalaman kedua cuma gerbang. Orang aktif setengah-setengah aktif sih. Kadang mau aktif, kadang mau pertemuan, besoknya 3 minggu tidak ada pertemuan. Nah, itu bukan basis, itu gerbang. Untuk tetap diarahkan aktif, mengundang dan lain-lain, daftar namanya di bawah, supaya dapat aja orang di bawahnya join. Ternyata yang di bawahnya lagi itu gerbang juga, udah diproses lain-lain, arahkan begini, bisa terkait jalan, ya kan? Ternyata aktifnya aktif-aktifan di gerbang, tapi tetap diolah. Dan jangan lupa ya, si basis ini mungkin punya kaki lain ya. Bisa saja jalurnya yang ternyata bisa jadi basis, jalur yang satunya, kaki satunya dia. Ngerti ya maksud saya? Ini agak rumit tapi mudah-mudahan angkat dengan waktu sedikit karena gali ke dalam ini satu pertemuan sendiri sebenarnya harus. Nah, kaki kedua, ternyata yang langsung ada sponsori, susah. Cuma join sebentar, semangat 45 hari. Tapi untung Anda bisa olah data namanya, dia bisa mengundang orang. Anda follow undangannya join. Ternyata dalam proses orang yang disponsori oleh si gerbang itu, yang Anda bantu pegang, itu yang jadi basis. Memenuhi syarat yang ini. Terus lanjut lagi, Anda bantu gali lagi. Si basis kan sponsori orang berapa kaki, ternyata kaki-kakinya di level satunya nggak ada yang bisa jadi basis gerbang. Tapi gali lagi ke dalam. Amin, prinsipnya gitu ya. Sampai apa? Sampai minimal di 4 kaki berbeda ini. Anda punya 6 generasi basis. 6. Itu baru stabil. Insya Allah sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Apa syaratnya? 6 generasi, jadi artinya kan baru 1 generasi. Nanti di bawahnya ini dari cabang-cabang lainnya juga di level kedua ketiga nggak ada basis. Dapatnya ternyata di level keempat. Ya udah berarti 2 kan basisnya. Gali lagi. Ternyata berapa kedalaman dapat lagi basis lagi. Jadi sudah 3 basis. Tujuannya sampai 6. Ini saya ngomongin ke royal sebenarnya rada-rada nggak nyambung gitu. Tapi permintaan One Vision membawakan ini tidak prinsipnya itu. Anda mau bangun 4 kaki, yang di tiap kaki itu ada 6 generasi basis. Untuk awal basis itu adalah orang yang cukup royal. Tapi seiring dengan perkembangan bisnis Anda nantinya, kalau Anda mau benar-benar bisnis yang pensiun,
minimal 6 generasi basis di satu kaki. Kalau kaki itu adalah kaki pensiun Anda mau pensiun, minimal itu crown 6-6-nya. Biasanya kalau 6-6-nya crown yang paling bawah crown, mungkin yang atas itu sudah bahasa itu dari majestic barangkali. Itu mau ditinggal, udah. Itu yang terjadi. Contohnya di kaki saya udah kuat, apalagi kaki Pak Ruli. Wah, udah terhitung berapa basis itu? Mungkin berapa puluh basis itu kalau kita sudah bicara cuma crown ke bawah. Kita satu garis saja ke bawah. Tidak harus kaki-kakinya semua gitu ya, satu aja. Dan ini nanti akan saling menguatkan. Karena basis-basisnya itu, basis di atasnya itu akan punya kaki lain kan, yang aktif juga. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Ini adalah target Anda. Begitu kerja ke dalam. Nah, apa prinsip yang harus diingat? Kalau kerja ke dalam harus bisa follow up. Karena caranya adalah Anda memperlakukan prospeknya downline Anda seperti prospek Anda sendiri. Jangan diserahkan ke downline untuk memfollow up dia. Downline harus Anda ikutkan, tapi Anda yang follow up. Tapi downline Anda ikut supaya belajar dari Anda. Gitu. Tapi jangan serahkan ke dia, Anda yang perlakukan. Jadi Anda bantu prestasi meeting apalagi. Anda yang janjian juga sama si calon downline Anda. Kapan ketemu lagi, follow up lagi. Anda langsung chattingan dan lain-lain, follow up dia. Dia mulai akhirnya join, Anda juga yang bantu start. Tapi downline Anda ikutkan terus buat belajar supaya terduplikasi. Nah itu adalah cara follow up yang benar seperti itu. You do it, Anda yang kerjakan. Bukan diserahkan ke downline, kita cuma kasih instruksi. Gak akan jadi itu ke dalam. Kerjakan, akan ada saatnya nanti dia udah paham, dia bisa duplikasi, Anda sudah bisa mulai tinggalkan. Tapi ada saatnya, ada prosesnya. Jadi kuncinya adalah kalau follow up, nomor satu harus kuasai caranya. Bantu downline, kalau Anda baru join, dia mau aktif, segera dia harus punya downline. Kalau dia terlambat punya downline, yang salah Anda, bukan dia. Saya ulangi, Anda punya downline baru, Anda harapkan dia aktif, segera bantu dia punya downline baru secepatnya. Anda yang kerjakan, ikut libatkan dia. Kalau dia terlambat punya downline baru, yang salah siapa? Anda yang salah. Itu yang namanya follow up, hukum pertamanya. Yang kedua, Anda yang kerjakan. Leader bekerja di titik paling dalam. Di mana titik paling dalam? Tadi yang kita bikin gambar 4, 6 ke bawah. Saya nggak tahu Anda lagi di titik basis yang keberapa. Kalau sekarang Anda punya satu basis, Anda lagi mau cetak basis kedua, dan itu sudah ke dalam yang ke-8, belum dapat basis kedua, Anda yang bekerja di dalam 9, dapatkan basis kedua. Libatkan apa yang Anda tertuju sama-sama, tapi Anda yang harus cetak itu. Begitu caranya. Kalau nggak kayak gitu, susah untuk bisa punya bisnis yang sangat stabil. Oke, kita lanjut. Waktunya udah lewat ya. Jadi saya cepat-cepat aja. Jangan lupa selalu pakai tools ya. Nah, ini mudah-mudahan platform digital jadi. Wah, luar biasa kalau udah jadi ya. Semua yang dulu gampang-gampang susah sih, tapi lebih banyak gampangnya. Insya Allah bakal jadi gampang. Iya dong, sponsorin orang coba. Tinggal ngasih, ngangkut sendiri nanti yang aktif. Betul nggak? Iya. Jadi waduh, luar biasa loh. Ini kecanggihan teknologi yang perkembangan. Pakai tools semua. Mulai dari graduate, memulai dengan benar, kemudian pendidikan kami jadi leader, basic pack. Kemudian jangan lupa kuncinya fokus. Punya goal, selalu bikin goal tiap bulan, udah tentukan goalnya, fokus. Jangan distract, jangan keganggu hal-hal yang lain. Anda lagi-lagi lari di lintasan lari, ujung sana penghargaannya ratusan juta per bulan, cash reward miliaran, kehidupan yang luar biasa, aset pasif income. Gara-gara ada uang 100.000 di pinggir di luar lintasan, Anda keluar dari lintasan pungut yang 100.000 dan tidak pernah kembali ke lintasan. Terlalu banyak alasan untuk kita distract. Tapi ingat, fokus. Ada yang bilang, oh iya, ada yang bekerja, iya Pak, lagi ada proyek ini, saya harus fokus dulu 3 bulan, saya lanjut lagi ke Tiansi. Nggak akan pernah kembali ke Tiansi. Iya Pak, saya lagi ujian ini. Waduh, nilai kok jelek-jelek ini, saya harus nilai jelek. Nilai kok jelek-jelek ini, saya harus fokus Tiansi dulu, nggak akan pernah kembali ke Tiansi. Jadi di sini, nilainya akan itu. Adanya part-time boleh, tapi nggak boleh vakum. Waktunya sesedikit apapun tetap jalan. Ada kecepatan minimal. Kayak pesawat terbang kan, mau terbang. Sudah cepat nih, sudah mau take off. Direm, vakum dulu Pak. Bisa terbang ya? Nggak bisa. Ada kecepatan minimal sehingga pesawat itu siap terbang. Lagi sibuk pun minimal kecepatan minimalnya dijaga. Apa kecepatan minimal? Konsultasi yang kamu.
Pak, saya lagi sibuk sekali. Yang penting tidak vakum, ketemu outline, konsultasi bikin goal, nanti apa dikasih tahu. Oke Pak, saya tahu Bapak sibuk. Hari ini begini, jadi minggu ini kita kerjanya begini aja. Nanti saya bantu backup yang ini. Tapi harus jalan, jangan vakum. Karena vakum sama dengan babak. Sama tinggal. Oke. Komitmen 100%. Ada komitmen 90%, 80%, 70%, 99% enggak ada. Komitmen adalah 100% or nanti. Dan adaptasi, nah ini yang saya bilang. Covid, kita harus adaptasi. Ada digital platform, cepat-cepat adaptasi. Tapi kuncinya apa? Dengan konsultasi ya. Bukan adaptasi dengan gayamu masing-masing. Enggak, konsultasi komplek. Gimana caranya? Oke. Nah, ini kemarin saya sudah bahas, kan? Saya ingatkan lagi. Kunci dari semua ini di sini. Anda bakal bangun setengah mati, habis-habisan, hancur lagi. Kalau Anda tidak belajar bagaimana cara menjadi orang yang bijaksana, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana jadi orang yang sabar, bagaimana jadi orang yang mendahulukan goal bersama dibanding hal-hal kecil, bagaimana jadi orang yang menaruh ego itu di titik paling bawah, yang tidak ada pentingnya sama sekali ego itu. Itu penting. Kalau Anda sudah bisa itu, insya Allah perjalanan Anda walaupun akan tetap begini-begini, naik turun, tapi secara umum dia naik. Jadi pesan saya ini, sedikit tambahan, saya sudah jelaskan sama kemarin, sedikit tambahan di komunikasi online. Apalagi pakai ini kan lebih sedikit ketemu, lebih banyak pakai WA. Jangan lupa ya. Ada perbedaan bicara tatap muka, teleponan dengan texting. Text message terbaik adalah tatap muka. Kelihatan ekspresi Anda. Apa yang Anda sampaikan itu kelihatan. Oh, maksudnya begitu. Tapi begitu jadi telepon, berubah nggak? Intonasinya kedengaran. Tapi tetap bisa diartikan beda. Gara-gara nggak kelihatan mukanya. Banyak orang maksudnya bukan begitu. Gara-gara via telepon diartikan maksudnya berbeda lain. Akhirnya berantem. Hati-hati. Jadi kalau teleponan, hati-hati. Diperhatikan baik-baik cara bicara. Ya, apalagi texting, chatting. Kalau dulu yang dijaga mulutmu harimau, sekarang jempolmu harimau. Hati-hati. Karena kalau sudah terkirim itu send, sudah selamat jalan. Kalau salah kirim, lagi emosi kirim, udah, bye-bye. Ya, Bapak Ibu penting sekali. Bahkan Anda lagi tidak emosi pun, yang tadi saya bilang, kalau kita texting bisa diartikan lain. Makanya saya tuh hati-hati sekali kalau kirim teks. Termasuk di grup WA ya, awas hati-hati. Pribadi penting, tapi grup WA itu lebih penting lagi. Anda punya grup dengan upline online, karena yang diposting itu dibaca semua orang. Orang mungkin Anda texting ke dia salah paham maksudnya, dia masih bisa terima. Oh, salah paham nih. Karena kan cuma dia yang tahu. Anda posting di WA, dia tersinggung, gila ini di depan semua orang. Hati-hati. Gimana rumusnya? Texting Anda, telepon Anda itu harus sama dengan kalau Anda lagi tatap muka ke orang. Sama santunnya, sama baiknya, sama hati-hatinya, jangan sampai ada salah paham. Dan sedapat mungkin memang hindari, kalau memang bisa ketemu, nggak usah telepon. Kalau memang bisa telepon, itu penting gitu, nggak mau disalahartikan. Jangan cuma chatting. Ya sekali lagi konsultasi komplek. Tapi saya mengalami hal ini membuat banyak masalah. Di grup saya ini sering menciptakan masalah. Ini hati-hati soal ini. Oke. Kemudian, nah ini juga settingan WA-nya juga kadang-kadang bikin kesel juga ya. Ya kan? Ada settingan WA yang nggak ketahuan sudah dibaca atau belum. Ya, saya bukan mengatakan itu benar atau salah. Ya. Tapi harus hati-hati karena ini bisa menimbulkan prasangka buruk dan bisa membuat kesal orang. Hati-hati. Itu tidak salah. Kalau Anda pakai settingan WA yang nggak ketahuan yang sudah dibaca atau belum, dan Anda memakainya dengan benar, tidak jadi masalah. Tapi potensi untuk menimbulkan masalah memang agak besar.
Nah, kalau saya lebih memilih apa? Kalau saya kelihatan yang ada birunya. Kelihatan sudah dibaca atau belum? Kalau saya lagi sibuk, kayak sekarang, ini mungkin 2 hari terakhir banyak sekali yang saya belum baca. Nggak apa-apa. Orangnya juga tahu saya belum baca. Kalau nanti saya baru buka, ya saya bilang aja, waduh luar biasa sibuknya. Karena ini kepentingan nasional lebih penting kan? Daripada hal yang lain. Kalau bukan ini, ada urusan saya kaki yang mana ada urusan ini, ada urusan itu, banyak sekali kaki saya urusin. Nggak apa-apa, tunggu aja. Kepentingan nasional lebih penting. Dan mereka harus tahu nanti di titik itu juga mereka akan sama. Akan ada kondisi yang sama kan? Kalau saya seperti itu. Nah, oke. Terakhir, ini ada satu video terakhir. Ini video, ya siap ya Pak ya? Saya cerita dulu dikit. Ini video dari America's Got Talent. Saya lupa yang tahun berapa tahun lalu. Ini luar biasa videonya. Di video ini ada seorang anak muda Amerika, keturunan Afro Amerika, Black American ya. Namanya Tyler Butler Figueroa. Anak muda luar biasa. Cuplikannya adalah audisinya di America's Got Talent. Audisinya, jadi audisi itu kita punya kesempatan tampil cuma maksimal 2 atau 3 menit di depan para juri. Para juri akan menentukan apakah dia berhak untuk ikut berkompetisi atau tidak, atau ditolak tidak cukup baik untuk berkompetisi. Masih tahap audisi. Kita lihat sama-sama sambil saya artikan ya. Anda fokus betul-betul ke video ini. Silakan Pak. Siapa namamu? First of all, Nama saya I Tyler. love your shoes so much. Pertama saya suka banget sepatumu. How old are you, Tyler? I'm 11 years Umur old. berapa? It looks 11. like you have the violin. When did you Kelihatannya start kamu bawa playing biola. violin? Well, I Kapan started kamu playing belajar? violin when I was 7 and a half. 7,5 tahun And saya what mulai made you belajar. get into playing violin? Apa yang membuat kamu I belajar? wanted to start playing the violin because I was being bullied at school. Saya belajar biola karena saya dibully di Oh sekolah. man. It's because I had cancer. Saya mengidap kanker dan saya hampir meninggal. Said, yeah, he does have cancer. Berat sekali buat kami dia mengidap kanker. Dokter datang ke kamar dan memberitahu It was the worst day of my life. itu hari terburuk dalam They hidup used to saya. make fun of me and laugh at me because Teman-teman menertawa saya dan menjadikan saya bahan olok-olok karena saya mengidap kanker. Mereka bilang kalau saya menular my cancer was contagious and they all wanted to stay away from me. dan mereka semua mau menjauhi saya. One day, I was Why? in flyer at school and it said, Tyler mendapatkan flyer di sekolah yang mengatakan setelah jam pelajaran ada pelajaran I biola. just didn't want to be the kid with cancer. Saya belajar dan saya bercita-cita tidak mau dikenal sebagai anak
many stories about people being Kita mendengar bullied. banyak cerita tentang orang yang dibully. Most people are bullied because Tapi they're satu poin, better than the people who bully them. kebanyakan orang yang dibully, hampir semua orang dibully adalah karena mereka lebih baik daripada orang yang membuli mereka. Names in town, such a personality, and I would like to say something on your Saya ingin behalf. mengatakan sesuatu atas nama Anda kepada orang-orang yang membuli Anda. Golden buzzer. Nah, ini golden buzzer. Golden buzzer itu artinya bukan hanya lolos audisi, tapi langsung masuk ke semifinal, langsung tampil live di depan jutaan, ratusan juta penduduk Amerika dan dunia, live langsung semifinal. Luar biasa. Tyler akhirnya, sebelum masih, nggak apa-apa, yang terlalu keras itu. Tyler akhirnya keluar menjadi juara kedua di tahun itu. Amerika Serikat, anak muda usianya baru 11 tahun, bersaing dengan ratusan, bahkan awalnya mungkin yang mau mendaftar audisi ribuan orang di Amerika. Juara duanya anak berusia 11 tahun. Dan baru aja sekitar 2 tahun lalu ada America's Got Talent The Champion yang diundang siapa? Seluruh juara dan runner up Got Talent bukan hanya dari Amerika, seluruh dunia diundang yang terbaik datang berkumpul dari seluruh dunia. Tyler termasuk yang diundang dan dia juara ketiga. Luar biasa. Kemampuan biolanya sekarang maestro biola. Biola itu alat musik yang sangat susah dimainkan. Saya bukan penggemar musik, saya bahkan tidak mendengarkan musik. Hanya kalau urusan edukasi atau motivasi baru saya style musik. Tapi apa yang kita bisa ambil dari sini pelajaran? Pelajaran yang luar biasa. Bayangkan seorang anak terkena kanker bahkan hampir meninggal dunia. Dia dibully di sekolah, tapi dia tidak fokus dengan masalah. Semua teman-teman menjadi dia di sekolah, dia tidak fokus dengan masalah, tapi dia fokus dengan satu hal, impian dia. Dia ingin menjadi seorang pemain biola terbaik, dan dia lakukan. Dan luar biasanya apa? Di panggung setelah dia bermain biola, tadi dia ditanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Yang bertanya Simon Cowell, juri yang paling dihormati. Dan dia jawab apa tadi Bapak Ibu? Saya sangat bangga terhadap diri saya. Itu jawaban Tyler. Saya sangat bangga terhadap diri saya. Bayangkan Bapak Ibu, naikin sedikit volumenya Pak. Bayangkan kalau Anda hari ini punya masalah yang sudah pasti tidak lebih berat dari masalah Tyler. Punya kanker, ada di antara kita mengidap kanker dan hampir meninggal dunia ada. Kalau Anda hari ini punya masalah, sudah pasti masalah Anda tidak seberat masalah Tyler. Kalau Anda mengesampingkan masalah itu, Anda fokus solusi, Anda fokus impian Anda, dan suatu saat Anda ada di panggung seperti Tyler di salah satu negara di dunia, puluhan orang melihat Anda. Suatu saat Anda di depan, Anda terima reward, dan di Anda diminta menyampaikan sepatah kata, Anda akan mengatakan kalimat yang sama. Hari ini saya bangga sekali kepada diri saya. Saya sangat bangga karena saya pernah berada di titik rendah, di titik paling berat, di titik paling susah. Tapi saya bertahan. Saya ingat impian saya. Saya berjuang untuk orang-orang yang saya cintai. Boleh tampilkan videonya Pak? Saya menjalankan bisnis ini untuk keluarga saya. Istri saya yang sangat saya cintai, Sinta, anak saya, Sophie, Vira, Maria, Nadia, Fatia. Saya berjuang untuk mereka. Saya nggak peduli apapun masalah yang saya hadapi, mau kesulitan, kegelapan yang luar biasa,
luar biasa. Keringat, air mata, kalau perlu berdarah, saya nggak peduli Bapak Ibu. Saya tidak peduli. Saya cuma ingin sampai mereka. Saya tidak akan menyerah. Tidak akan pernah menyerah. Don't give up on me. Saya tidak mau orang yang saya cintai menyerah atas saya. Karena saya pecundang. Saya harus jadi pemenang untuk mereka. Bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Sejak Anda dilahirkan, pernahkah Anda mengambil satu keputusan yang betul-betul Anda komitmen 100%? Komitmen bahwa saya akan berjuang habis-habisan dengan segenap kemampuan saya atas izin Allah. Saya akan sampai ke impian itu apapun yang terjadi, apapun harganya. Berani Anda bikin komitmen itu Bapak Ibu? Berani Anda bertahan apapun yang terjadi? Kalau besok salah seorang prospek Anda yang sudah bilang saya mau join, dia orang yang luar biasa potensial, tapi dia tidak jadi join. Minggu depan dia tidak jadi join, Anda follow sebulan tidak jadi join, dan dia tidak pernah join. Apakah Anda masih bertahan di bisnis ini? Kalau teman Anda membuli Anda seperti Tyler, dia bilang kita menjual obat nih sekarang nih, laku Jakarta. Anda berhenti? Tetangga Anda bilang, iya itu Pak A, Bu A, tetangga kita sekarang kerjanya jualan obat. Apa itu LMM? Apakah itu? Ngomongnya aja nggak bener. Apakah Anda berhenti gara-gara perkataan dia? Kalau orang yang Anda cintai, keluarga Anda saat ini belum paham, mereka melarang Anda, apakah Anda berhenti dari bisnis ini? Kalau hari ini kaki terbesar Anda, calon bintang lawan Anda, calon gold klien Anda, grup terbesar Anda yang bahkan lebih hebat daripada Anda, tiba-tiba beberapa hari kemudian dia chatting ke Anda, Pak, maaf, saya mengundurkan diri dari TNC. Saya lihat bisnis ini sudah tidak tepat buat saya. Bayangkan, apakah Anda berhenti? Saya pernah mengalami itu. Saya silver lion. Saya silver lion 10 tahun yang lalu, tiba-tiba berhenti begitu saja. Dia kaki, salah satu kaki terbaik. Dia lebih hebat dari saya. Dia berbicara di mana-mana. Pak Hasan juga, dia pernah bicara dan luar biasa. Tahu dia berhenti begitu saja. Dan mungkin itu akan terjadi kan. Tapi ingat, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Tidak ada alasan yang cukup besar yang membuat kita akan berhenti dari bisnis ini Bapak Ibu. Tidak ada. Karena terlalu besar alasan untuk kita terus berlanjut. Terlalu besar alasan. Terlalu besar alasan. Begitu banyak orang menunggu kita. Pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda, ibu bapak Anda, semuanya menunggu. Semuanya menunggu. Semuanya menunggu. Sampai Anda dua kemungkinan. Satu, sampai Anda akhirnya berhasil dari reaksi. Atau yang kedua, sampai Anda akhirnya bertahan, Anda berjuang dan mencapai impian. Anda pilih yang mana? Yang pertama, kedua? Bapak Ibu, hari ini saya semangat sekali. Jujur, saya ingin sekali Anda semua sukses. Saya tidak peduli Anda belum siapa, tapi saya ingin sekali Anda sukses. Karena saya tahu Bapak Ibu, apa yang hari ini kita lakukan, ini insya Allah berkahnya luar biasa. Anda belum siapapun, saya tidak peduli kalau hari ini, karena saya bicara ke depan, Anda sukses menjadi gold
Sekali lagi ucapan sangat luar biasa kepada Direktur Pembangunan lain, Bapak Rizky Tanaka, Bapak Ibu.